Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. BI mau mengikutinya sepanjang waktu, dengan semakin banyak keraguan di matanya, dan semakin penasaran dengan tindakannya. Setengah jam kemudian, Qin Mo melihat serangkaian gua besar di suatu tempat yang membelakangi matahari. Semua gua itu mengarah ke gunung. Qin Mo secara acak menemukan satu gua dan masuk ke dalamnya. Ia menemukan bahwa bagian dalam gunung itu cukup luas dan mayat-mayat terlihat di mana-mana. Rupanya, bagian dalam gunung ini juga telah dibersihkan dengan hati-hati tahun itu. Semua prajurit sekte darah jahat yang aktif di dalamnya harus ditemukan dan dibunuh. Berhenti, kata Sueli. Qin Mo berhenti sejenak. Bei Mo, yang mengikutinya dari dekat, juga berhenti dan menatapnya dengan kebingungan di matanya. Biarkan aku keluar, kata Sueli dengan sedih. Orang ini, Qin Mo, tertegun. Aku keluar hanya untuk menemuinya, kata Sueli. Tempat ini terletak di perut gunung ketujuh, sangat dekat dengan area terang di pintu masuk gua. Jadi meskipun di sini gelap, namun pandangan tidak terlalu terganggu. Kalau terus-menerus menyelami lebih dalam, maka akan makin gelap dan akhirnya akan menjadi gelap gulita. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bei Mo. Seseorang ingin bertemu denganmu. Qin Mo menyipitkan mata dan menggunakan pikirannya untuk membuka segel di dalam mutiara penekan jiwa, membiarkan Li berdarah keluar. Seberkas cahaya darah keluar dari antara alisnya, dan sisa jiwa Sueli mengembun sedikit demi sedikit, berubah menjadi sinar hantu berdarah. Wajah Bei Mo berubah, berpikir bahwa Qin Mo akan membunuhnya, dan tanpa sadar bergerak menuju pintu masuk gua di belakangnya. Nama keluargamu bukan Bei, nama keluargamu Mo, kan? Sueli berkata dengan suara rendah, siapa Mo Jun bagimu? Siapa kau? Bagaimana kau kenal ayahku? Teriak Bei Mo. Karena kamu sangat mirip ayahmu. Sueli menghela napas, apakah ayahmu masih hidup? Masih hidup. Rasa ingin tahu Bei Mo muncul. Namaku sebenarnya Mo Bei. Siapa kau? Kenapa hanya sedikit jiwamu yang tersisa? Namaku Sueli. Lebih dari 1200 tahun yang lalu, aku adalah pemimpin baru sekte darah jahat, kata Sueli samar-samar. Senior Sueli. Mo Bei berteriak ngeri. Sueli menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku tidak pernah mempraktikkan ilmu jahat apapun, dan aku juga tidak pernah menyakiti sesama muridku. Kurasa ayahmu seharusnya tahu itu. Dia memberitahu saya bahwa orang yang telah memasuki jalan jahat itu sebenarnya adalah rekan seperguruanmu yang lebih muda, Jiang Zuze. Tak lama setelah kau dipenjara, Jiang Zuze membunuh pemimpin sekte lama, dan praktik penghisapan darahnya pun segera terungkap. Namun, saat itu, banyak murid telah disesatkan olehnya, dan bahkan banyak tetua telah tersesat dan mulai berlatih menghisap darah bersamanya. Mo Bei menjadi bersemangat dan menjelaskan dengan suara keras, ini di luar kendali. Semakin banyak murid yang perlahan-lahan menjadi gila setelah mengetahui bahwa berlatih dengan darah orang lain dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan mempercepat perkembangan wilayah mereka. Mereka mulai memburu para prajurit dari pasukan bawahan di benua Tianmie, menimbulkan kebencian dari surga dan kemarahan dari orang-orang, dan akhirnya memicu kemarahan pasukan-pasukan besar tingkat perak di tanah kerusuhan. Sekte setan darah juga menemui ajalnya karena perilaku menjijikan mereka. Ada berapa orang yang selamat? Sueli bertanya dengan suara gemetar. Jiang Zuze berhasil lolos. Ia membawa beberapa pengikut kepercayaannya dan menggunakan teknik pelarian darah untuk berhasil lolos dari pertempuran itu. Sejak saat itu, tidak ada kabar tentangnya, dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Mo Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayahku dan istrimu meninggalkan pegunungan awan darah tepat waktu setelah pemimpin sekte lama terbunuh. Ketika sekte darah jahat mengalami perubahan besar, mereka telah lama meninggalkan pegunungan awan darah, sehingga mereka berhasil lolos dari bencana. Istriku. Apakah istriku masih hidup? Jiwa Sueli bergetar hebat. Dia masih hidup, dan kamu punya seorang putri, kata Mo Bei lembut. Ling Ye masih hidup, Ling Ye masih hidup, dan aku punya seorang putri. Hantu merah darah Sueli bergoyang tak stabil, bagaikan kembang api yang tertiup angin, dan begitu gembira hingga tampak seperti akan padam kapan saja. Ceritakan tentang istriku, Mo Ling Ye. Setelah beberapa saat, Sueli perlahan tenang. Sepasang mata merahnya memancarkan cahaya darah yang memikat saat ia menatap lurus ke arah Mo Bei. Senior Sueli, jangan terlalu bersemangat. Tetap tenang. Mo Bei merenung sejenak dan berkata dengan wajah muram. Qin Mo menyipitkan matanya. Dari ekspresi Mo Bei, dia bisa merasakan ada yang tidak beres dan menduga kondisi Mo Ling Ye sedang tidak baik. Katamu, hantu Sueli menarik napas dalam-dalam, meskipun ia tidak perlu mengembuskannya sama sekali. Ia hanya menggunakan gestur ini untuk menenangkan suasana hatinya yang kacau. Selama dia masih hidup, aku bisa menerima keadaan apapun. Selama lebih dari 1000 tahun, aku telah terpenjara begitu lama dan mengalami begitu banyak hal.
Apalagi yang tidak bisa kuterima? Sueli tertawa getir. Setelah Bibi Mo mengetahui bahwa Jiang Zuze telah menjebakmu dan membunuh pemimpin sekte lama, ia pernah terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Jiang Zuze. Jiang Zuze sangat mencintai Bibi Mo. Selama pertempuran itu, ia selalu menunjukkan belas kasihan dan tidak benar-benar membunuhnya. Ia bahkan berencana untuk memenjarakan Bibi Mo. Namun, selama pertempuran, Jiang Zuze mengetahui bahwa Bibi Mo sedang hamil. Dia tahu bahwa anak itu adalah anakmu, dan dia, yang selama ini berbelas kasih kepada Bibi Mo, tiba-tiba menjadi gila dan kehilangan kendali. Setelah itu, Bibi Mo mengalami cedera parah, dan hampir semua tendon dan pembuluh darahnya putus. Ayahkulah yang menyelamatkan Bibi Mo yang terluka parah ketika Jiang Zuze kehilangan akal sehatnya. Ia membawa Bibi Mo pergi dari sekte darah jahat dan melarikan diri ke benua Tianlu. Setelah tiba di benua Tianlu, ayahku dan beberapa anggota sekte darah jahat yang setia kepada pemimpin sekte lama, demi memperpanjang hidup Bibi Mo, hanya bisa menggunakan teknik rahasia sekte darah jahat untuk menyegel Bibi Mo dalam kepompong darah agar tetap hidup. Bibi Mo disegel dalam kepompong darah, mencegah vitalitas tubuhnya keluar. Ia hanya memiliki kesadaran jiwa yang sederhana. Seharusnya, ia sudah bisa melahirkan anak itu sejak lama. Namun, karena vitalitasnya terlalu lemah, luka-lukanya terlalu parah, dan ia terperangkap dalam kepompong darah, anak itu membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun untuk lahir, hanya 25 tahun yang lalu. Jika kita tidak memiliki anak ini, dan tidak menyuntikkan banyak darah dan vitalitas ke dalam anak itu, Bibi Mo sebenarnya bisa pulih lebih cepat. Namun demi anaknya, ia lebih memilih disegel selama lebih dari 1000 tahun dan tetap bersikeras melahirkan Mo Yan. Hasilnya, anak itu lahir dengan selamat, tetapi kondisi Bibi Mo semakin memburuk. Kini ia bahkan tidak memiliki kesadaran yang utuh, dan vitalitasnya semakin melemah. Tubuh Bibi Mo kini terbungkus dalam kepompong darah. Ia berendam di kolam darah khusus untuk menjaga vitalitasnya. Tetapi jiwanya begitu lemah sehingga ia tak bisa lagi berkomunikasi. Saya menjelajah benua Tianmie karena mendengar ada semanggi pemelihara jiwa yang dijual di balai lelang keluarga Lin di kota Suyu. Semanggi itu dapat mengumpulkan benang jiwa dan membantu memulihkan jiwa. Saya berharap dapat membeli semanggi pemelihara jiwa itu dan melihat apakah saya dapat membantu Bibi Mo mengumpulkan benang jiwa lagi. Mo Bei mendesah pelan dan menjelaskan seluruh proses secara rinci, memberitahu Sueli situasi terkini. Jiang Zuze, suatu hari nanti, aku akan memakan dagingmu hidup-hidup dan mengunyah urat serta tulangmu. Sueli menjerit nyaring dan memilukan, dipenuhi duka, rasa sakit, dan kebencian yang mendalam. Sue Moyan juga sedang mencari ramuan dan herba untuk Bibi Mo. Setelah mendengar bahwa mungkin ada obat suci yang dapat memulihkan jiwa di alam rahasia ini, ia memutuskan untuk berpartisipasi. Sekarang, ia seharusnya sudah tiba di benua Tianlie dan bersiap untuk mengikuti ujian. Mo Bei takut Sueli tidak akan sanggup, jadi ia menyebutkan nama putrinya di saat yang tepat untuk menarik perhatiannya. Sungguh, ketika Sueli mendengar Mo Bei menyebut Sue Moyan, ia segera menenangkan diri dan bergumam, nama belakangnya Sue. Dia memang anakku. Nama belakangku yang sebenarnya adalah Sue, dan nama pemberianku adalah Sueli. Guruku merasa, Sue, terdengar terlalu mirip nama belakang perempuan. Jadi ketika aku menjadi muridnya, beliau memaksaku untuk mengubahnya menjadi Sue. Dia mengganti topik pembicaraan dan berteriak, bagaimana kabarnya? Bagaimana kesehatannya selama ini? Dia. Mo Bei mendesah. Jantung Sueli menegang. Dan dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Bibi Mo menderita luka parah saat mengandungnya. Dan darahnya selalu lemah. Karena Bibi Mo telah terperangkap dalam kepompong darah selama lebih dari 1000 tahun. Kelahirannya pun tertunda lebih dari 1000 tahun. Mo Bei mendesah panjang. Sebenarnya, seharusnya ia tidak selamat. Kehamilannya tertunda selama 1000 tahun. Bibi Mo dengan paksa menentang kehendak langit. Selama kehamilannya, harapan hidupnya perlahan-lahan memudar, yang mengakibatkan harapan hidupnya hampir berakhir ketika ia lahir 25 tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiwa Sueli bergetar hebat, beriak di angkasa sambil meraung serak. Aku tidak tahu persisnya, tapi ku dengar dari ayahku bahwa dia mungkin hanya hidup sampai usia 30. Dia masih punya 5 tahun lagi. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi dalam 5 tahun ini, dia akan langsung kehilangan nyawanya di usia 30. Mo Bei tampak sedih. Aku ingin dia hidup dengan baik. Berapapun biayanya, aku ingin dia hidup dengan baik. Aku ingin mereka, ibu dan anak, aman. Teriak Sueli dengan memilukan. Karena seni roh darah dari sekte darah jahat menjadi teknik terlarang, dia dikirim ke sekte iblis hantu, salah satu dari 9 kekuatan besar, ketika dia masih sangat muda. Dia memiliki bakat luar biasa dan kini telah mencapai puncak alam Tongyou. Kali ini dia juga mewakili sekte iblis hantu untuk berpartisipasi dalam ujian. Orang-orang dari sekte iblis hantu tahu bahwa situasinya istimewa.
dan mereka berharap dia dapat berpetualang di tanah pemakaman dewa, mampu mengatasi rintangan itu, dan dapat hidup dengan baik. Seru Mo Bei. Di dalam gua, Sueli terus meraung dengan marah, matanya yang merah darah dipenuhi kesedihan. Setelah sekian lama, Sueli perlahan-lahan mulai tenang dan berkata, "Aku ingin pergi ke pertemuan persidangan, aku ingin bertemu putriku, aku ingin mendapatkan sisa-sisa leluhur darah untuk disempurnakan, dan aku ingin membantu Moyen menemukan obat suci untuk bertahan hidup dari bencana." "Senior Sueli, aku khawatir kamu tidak bisa masuk," kata Mo Bei tiba-tiba. "Kenapa?" Mata Sueli berkilat darah. "Kudengar alam rahasia bernama Tanah Pemakaman Dewa memiliki penghalang jiwa di pintu masuknya. Selama alam itu lebih tinggi dari alam Tongyou, baik jiwa maupun raga, ia tak bisa melewatinya." Mo Bei tampak serius. Para ahli dari 9 kekuatan tingkat perak meninggalkan raga mereka dan mencoba membelah jiwa mereka agar bisa masuk lebih dalam. Mereka juga menggunakan alat spiritual tingkat surga untuk melindungi jiwa mereka, tetapi mereka tetap terhalang oleh penghalang tersebut. Qin Mo tertegun sejenak. Sueli juga tiba-tiba tercengang. Bahkan dengan senjata spiritual tingkat surgawi untuk menyembunyikan jiwa, mustahil untuk menghindari penghalang di pintu masuk? Atau apakah penghalang itu terhalang? Mo Bei tersenyum pahit dan mengangguk. Bayangan darah hantu Sueli bergetar hebat lagi, menunjukkan kegelisahannya. Mo Bei menatapnya tanpa daya. Qin Mo juga mengerutkan kening, tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk sesaat, dan tidak tahu bagaimana membantu Sueli. Setelah sekian lama, Sueli tiba-tiba masuk jauh ke dalam gunung. Dari kedalaman gua yang gelap, terdengar suaranya, "Tunggu aku di sini." Qin Mo dan Mo Bei tetap di tempat mereka. "Senior Sueli, mengapa aku bersamamu?" tanya Mo Bei. "Dia disegel di pilar pola spiritual dan ditemukan olehku." Qin Mo memberikan penjelasan singkat. Mo Bei menghela napas dalam-dalam, bibi Mo telah terkurung dalam kepompong darah selama lebih dari 1000 tahun, dan Senior Sueli juga terkurung dengan cara yang sama. Sayangnya, Sekte Iblis Darah yang dulu makmur, penguasa benua Tianmie, sudah tidak ada lagi. 3 kekuatan kecil yang dulunya bergantung tiba-tiba berubah dan menjadi kuat di dunia ini. Sungguh tidak dapat diterima. Aku akan membangun kembali Sekte Darah Jahat. Suara Sueli terdengar dari dalam gua. Arwahnya yang berdarah, terbungkus potongan tulang seperti giok darah, melayang di atas kepala Qin Mo. "Singkirkan benda ini." Ia memerintahkan Qin Mo, dengan jiwanya. Qin Mo bahkan tidak melihatnya. Ia mengangkat tangannya dan mengambil potongan tulang sebening kristal itu, lalu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. "Mo Bei, keluarlah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan dengannya," kata Sueli. Mo Bei berjalan keluar dengan hormat. "Yang kuberikan padamu adalah bagian atas kode darah, yang merupakan fondasi Sekte Iblis Darah. Bagian ini tidak hanya mencatat seni roh darah yang murni dan lengkap, tetapi juga mencatat berbagai teknik serangan yang sesuai dengan seni roh darah, dan susunan formasi sihir darah." Sueli tidak tahu di mana ia menggali separuh kode darah dari gua. Matanya berkilat darah, dan ia berkata dengan suara berat, "Kode darah dikabarkan ditulis oleh leluhur darah dengan tulang di tubuhnya. Jangan remehkan karena ini hanya sepotong kecil. Kata-kata yang tercetak di dalamnya sebanyak bintang, dan itu misterius dan tak terduga." "Mengapa memberikannya padaku?" tanya Qin Mo, lembut. "Melaluinya, meski aku tak di sisimu, kau bisa mempraktikkan teknik spiritual terdalam dari Sekte Darah Jahat. Dengannya, aku seharusnya bisa membantumu mengumpulkan sisa-sisa leluhur darah di tanah pemakaman dewa," kata Sueli serius. "Apakah kau akan meninggalkanku?" Qin Mo mengerti. "Karena aku tidak bisa pergi ke pemakaman dewa bersamamu, aku hanya bisa pergi sementara. Kurasa aku harus pergi menemui istriku." Sueli berkata dengan sedih, "Di pemakaman dewa, jika kau melihat putriku, aku harap kau bisa membantunya semampumu. Kau bisa menganggap masalah antara kau dan aku ini sepantasnya. Terserah kau mau memberitahunya atau tidak." Qin Mo mengangguk tanpa suara. "Tinggalkan materi spiritual yang kau kumpulkan untuk membangun susunan teleportasi. Aku akan membiarkan Mo Bei mengambilnya. Setelah tiba di benua Tianlu, aku akan mencoba terhubung ke tanah terlantar darah." Sueli menatap dinding batu gua dan mendesah, "Aku ingin membangunnya di sini, tetapi sayangnya 3 keluarga besar tidak mengizinkannya. Aku hanya bisa mengubah lokasinya dulu. Ketika kau bisa mendapatkan sisa-sisa leluhur darah dan membiarkanku menyempurnakannya, dan ketika aku memiliki tubuh fisik, aku akan mempertimbangkan untuk datang ke Pegunungan Awan Darah untuk membangun kembali Sekte Jahat Darah. Bagaimana aku bisa menemukanmu setelah aku keluar dari persidangan?" tanya Qin Mo. "Hubungi Mo Bei nanti dan tentukan tempatnya," kata Sueli. "Baiklah, jaga dirimu." Qin Mo menekan cincin ruang, mengeluarkan batu fantasi, batu bintang es, kristal rahasia surgawi, giok void, dan darah penyuruh merah satu persatu, lalu melemparkannya ke tanah. "Qin Mo, saat kau sampai di pemakaman dewa, jika kau bisa bertemu putriku,
Ingatlah untuk menjaganya baik-baik untukku. Pinta Sueli dengan sungguh-sungguh. Sueli mengikuti Mo Bei dan pergi. Mo Bei akan pergi ke kota Suyu untuk membantu istrinya, Mo Linye, membeli semanggi penyegar jiwa. Sueli tidak dapat memasuki pemakaman dewa bersama Qin Mo, dan sangat ingin bertemu istrinya, jadi ia menyetujui tempat pertemuan selanjutnya dan pergi. Setelah Sueli dan Mo Bei pergi, Qin Mo duduk sendirian di kedalaman gunung ketujuh. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan setengah dari kode darah yang diberikan Sueli. Itu adalah sepotong tulang yang hanya seukuran telapak tangan. Fragmen tulang itu terasa sangat berat saat disentuh, seolah terbuat dari batu akik merah, bening dan tembus cahaya, memancarkan kilauan indah seperti darah. Menurut Sueli, separuh kode darah ini ditulis oleh leluhur darah menggunakan sepotong kecil tulangnya sendiri. Kode ini berisi berbagai teknik rahasia sekte darah jahat dan misterius serta tak terduga. Dia mencoba menyusup ke kode darah dengan sedikit kesadaran spiritual. Ledakan. Sebuah bola cahaya darah yang menyilaukan muncul dari pecahan tulang, mendorong keluar kesadaran spiritualnya yang melarikan diri. Dia tidak bisa memikirkan hal yang lebih dalam. Dengan teriakan ringan, mata Qin Mo berbinar samar, dan dia diam-diam berlatih teknik roh darah. Bau darah yang kuat tercium dari seluruh pori-pori tubuhnya, dan gumpalan kabut berwarna darah berputar dan menyebar. Kesadaran spiritualnya juga mengumpulkan energi darah murni. Kesadaran tiba-tiba menembus kode darah lagi. Kali ini ia tidak menemui kendala apapun. Pikiran spiritualnya langsung masuk ke dalam kode darah bagaikan aliran darah. Dia merasa seolah-olah tiba-tiba jatuh ke dalam lautan luas simbol-simbol berwarna darah. Huf, huf, huf. Ribuan rune berwarna darah, bagaikan kupu-kupu berwarna darah, bagaikan kristal rubi, bagaikan burung spiritual berwarna darah, berdengung dan berputar di dalam tulang berwarna darah. Simbol-simbol berwarna darah ini memiliki beragam jenis dan bentuk yang aneh, serta terus berubah. Simbol-simbol ini memang misterius dan tak terduga. Pikirannya melayang di lautan simbol berwarna darah, dan dia segera merasakan sejumlah besar fluktuasi mengalir ke dalam hatinya, mengalir kembali ke jiwa sejati di danau jiwa. Ledakan darah, teknik pengikatan jiwa darah, cakar hantu penangis darah, teknik setan darah. Kesadaran spiritualnya mengembara di lautan darah dan jimat, berlama-lama di antara berbagai simbol. Rangkaian kenangan dan pikiran berkecamuk dalam benaknya bagai cahaya darah, menyadarkannya akan berbagai misteri praktik sekte darah jahat. Sungguh menakjubkan. Qin Mo memusatkan pikirannya dan membiarkan dirinya terbang bebas di lautan simbol darah untuk mengamati berbagai teknik sihir darah yang menakjubkan. Seni roh darah. Seni roh darah. Ribuan simbol besar bagaikan permata kristal membentuk sungai darah yang mencolok di lautan darah. Simbol-simbol berwarna darah itu berputar-putar seperti seseorang sedang membalik halaman buku. Qin Mo berkonsentrasi dan merasakan. Waktu berlalu cepat. Entah berapa lama, dia perlahan terbangun dan membuka matanya yang tertutup rapat. Ia memasukkan tulang sebening kristal itu kembali ke dalam cincin luar angkasanya dengan sangat hati-hati. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Memang mudah mengalami masalah saat berlatih seni roh darah. Pantas saja Jiang Zhuze dan yang lainnya jatuh ke jalan sesat, bisik Qin Mo, dengan wajah cemberut. Sederhananya, praktik seni roh darah bertujuan untuk memadatkan darah dalam tubuh dan menggunakannya untuk melunakkan tulang, urat, daging, dan darah di seluruh tubuh. Selain memperkuat tubuh, darah juga mengandung kekuatan yang mengerikan. Pada bagian kodeks darah tersebut, terdapat metode untuk mempercepat praktik teknik roh darah, untuk membangun kolam darah, untuk mengisi kolam darah dengan darah binatang roh, untuk menambahkan berbagai obat spiritual, untuk merendam tubuh di dalamnya, untuk menyerap saripati darah dalam kolam darah melalui pori-pori tubuh, untuk mengintegrasikannya secara bertahap ke dalam tubuh, untuk melunakkan tubuh, untuk memperkuat darah, untuk memurnikan darah. Ini adalah metode penanaman yang normal. Darah binatang spiritual tidak akan tercampur dengan ingatan yang mengganggu. Metode latihan di kolam darah yang tercatat dalam kode darah, ditambah dengan bahan-bahan pembantu dan obat-obatan spiritual, juga dapat berperan ajaib dalam menghilangkan kotoran dan pikiran yang mengganggu dalam darah, menjadikan darah di kolam darah murni. Ketika berlatih seni roh darah dengan cara ini, sembari menempa diri dengan darah dan memperkuat kekuatan spiritual darah, ia tidak akan menyerap penyesalan dan kenangan yang rumit. Anda tidak akan tersesat, kehilangan kendali saat berlatih teknik roh darah, atau kehilangan akal. Jiang Zhuze dan kelompoknya mengambil jalan pintas. Mereka tidak mengandalkan kumpulan darah atau menggunakan darah binatang roh, tetapi langsung menghisap darah dari tubuh prajurit. Dibandingkan dengan darah binatang spiritual, darah dalam tubuh manusia sebenarnya lebih cocok untuk para pengikut sekte darah jahat. Darah ini tidak perlu dimurnikan dengan obat spiritual, dihangatkan dengan kolam darah, atau diserap melalui pori-pori. Darah ini dapat diserap langsung seperti air minum. Karena darah manusia serupa, tetapi darah hewan tidak, diperlukan proses pemurnian yang rumit. Akan tetapi, meskipun darah manusia memiliki banyak kelebihan dibandingkan darah hewan,
Darah manusia juga memiliki banyak kekurangan. Manusia adalah ras yang sangat cerdas, dan darah mereka mengandung penyesalan, ingatan yang tidak teratur, dan segala jenis emosi negatif. Dengan menghisap darah manusia secara langsung untuk berlatih, sambil meningkatkan kekuatan dengan cepat, ia juga menyerap penyesalan, serpihan memori, dan berbagai emosi negatif ke dalam tubuh dan mencampurnya ke dalam darah sendiri. Semakin banyak darah manusia yang dihisap, maka sisa-sisa pikiran, serpihan memori dan emosi negatif dalam tubuh praktisi akan semakin terkumpul. Hal ini akan menyebabkan Jiang Zuze dan Jiang Tianxing dikendalikan oleh darah saat mereka berlatih teknik roh darah untuk melawan musuh, karena darah dalam tubuh mereka tidak murni. Dan karena sisa-sisa pikiran, pecahan ingatan dan berbagai emosi negatif dalam darah, mereka akan langsung diambil alih dan dikendalikan oleh darah. Menurut catatan Half of the Blood Code, ketika seseorang berlatih metode ini sampai tuntas, semakin banyak penyesalan, serpihan ingatan, dan berbagai emosi negatif akan terakumulasi dalam darah mereka, dan bahkan dapat memicu munculnya jiwa darah yang ganas. Jiwa darah ini akan semakin kuat, dan pada akhirnya akan melahap praktisi, dengan jiwa utama digantikan oleh jiwa darah. Pada tahap itu, orang yang mempraktikkan teknik roh darah ini bukan lagi dirinya sendiri, dan bahkan tidak bisa lagi disebut manusia. Ia akan sepenuhnya berubah menjadi iblis darah. Jika seseorang berlatih dengan cara ini sampai akhir, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dalam darahnya sendiri, ia pada akhirnya akan membangkitkan monster dengan jiwa yang tidak teratur, dan ia juga akan dilahap oleh jiwa darah tersebut. Hasilnya sangat tragis, tetapi begitu seorang praktisi jatuh ke jalan jahat dan menemukan bahwa praktik ini berkembang pesat, ia tidak akan mampu lagi menahan keinginannya terhadap darah. Anda akan terjerumus seperti pecandu narkoba. Setelah memahami perbedaan antara kedua teknik kultivasi tersebut, Qin Mo diam-diam telah memutuskan bahwa ia tidak akan pernah menghisap darah manusia secara langsung untuk berkultivasi. Ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri pada akhirnya, juga tidak ingin jiwanya ditelan dan akhirnya berubah menjadi iblis darah. Dia tidak tahu apakah Jiang Zuze dan yang lainnya mengetahui konsekuensinya. Dia juga tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi jika mereka tahu bahwa jiwa mereka akan dilahap di akhir kultivasi mereka. Tidak ada alasan untuk segera pergi. Di perut gunung, ia dengan cermat mempelajari berbagai teknik rahasia yang digunakan bersama teknik roh darah, seperti teknik ledakan darah, teknik terlarang jiwa darah, cakar hantu darah menangis, teknik setan darah, dan teknik melarikan diri darah. Ia mencoba semuanya satu demi satu, mencoba menggunakannya dengan sederhana. 10 hari kemudian, dia menghafalkan kenangan tersebut secara mendalam dan memahami metode melakukannya. Lalu dia berjalan keluar dari pegunungan awan darah. Dia menaiki perahu layar awan dan memulai perjalanan kembali ke kota Giok Hitam. 10 hari kemudian, dia kembali ke kota Black Jade dan pergi ke rumah kecil di kota utara. Sebelum dia mendekati rumah, wajahnya menjadi gelap dan dia berhenti. Banyak prajurit berkumpul di sekitar rumah, banyak dari mereka berbisik-bisik dan menunjuk ke arah itu. Qin Mo tidak berkata apa-apa, berjalan sedikit lebih jauh, dan mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan orang banyak. Semakin dia memahami situasi, ekspresinya semakin muram dan dia semakin diam. Dia akhirnya tahu alasannya. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa prajurit dari kota utara, tertarik oleh kecantikan Song Tingyu, Xie Jingxuan dan Tang Siki, menyelinap larut malam dengan niat melakukan perbuatan jahat. Pertempuran berdarah segera pecah. Selama pertempuran, Feng Rong menggunakan teknik roh darah untuk membunuh banyak penjajah dengan kejam. Dia tidak tahu bahwa seni roh darah adalah teknik terlarang di benua Tianmie. Ketika seseorang menyadari bahwa dia sedang berlatih seni roh darah, mereka langsung berteriak. Tak lama kemudian, Feng Rong menyadari dari teriakan orang-orang itu bahwa teknik roh darah adalah sihir jahat, dan siapapun yang melakukannya akan dibasmi tanpa ampun. Dari orang-orang itu, dia juga mengerti betapa kejamnya sikap keluarga Xiahou, keluarga Su, dan keluarga Lin di benua Tianmie terhadap mereka yang berlatih seni roh darah. Feng Rong mulai panik. Setelah menyadari kebenarannya, mereka membunuh semua penjajah, dan sebelum keluarga Xiahou dapat bereaksi, mereka melarikan diri dengan bantuan susunan teleportasi keluarga Xiahou. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang di sekitar datang dan melihat jejak teknik roh darah pada luka parah pria yang telah meninggal itu. Pria itu segera melapor ke keluarga Xiahou. Orang-orang kuat dari keluarga Xiahou di kota Heiyu kemudian pergi mencari Feng Rong dan yang lainnya di seluruh kota. Mereka segera menemukan bahwa Feng Rong dan yang lainnya telah meninggalkan benua Tianmie dan menuju benua Tianlie melalui susunan teleportasi tanpa sepengetahuan mereka. Banyak prajurit dari keluarga Xiahou, keluarga Su, dan keluarga Lin mengirim banyak orang, yang konon pergi ke benua Tianlie untuk membunuh Feng Rong dan kelompoknya. Setelah mendengarkan dalam diam selama beberapa saat, Qin Mo menyusut ke sudut jalan yang tersembunyi, menutupi wajahnya dengan topeng bulu rubah, dan pergi dengan tenang. Dia juga berencana untuk meninggalkan benua Tianmie sesegera mungkin. Namun, setelah Song Tingyu dan yang lainnya harus mundur, ia menghadapi masalah. Ia tidak memiliki cukup batu roh untuk pergi ke benua Tianlie.
Untuk bepergian dari sini ke benua Tianlie melalui susunan teleportasi ruang angkasa, seseorang perlu membayar 1000 batu roh tingkat bumi, tetapi ia hanya memiliki lebih dari 200 di cincin ruang angkasanya. Awalnya, dia bisa saja meminta Song Tingyu untuk membayarnya dan tidak terlalu mempedulikannya. Sekarang Song Tingyu dan yang lainnya telah pergi dengan tergesa-gesa, dan pertemuan persidangan di tanah pemakaman dewa akan segera dimulai. Dia harus mengumpulkan cukup banyak batu roh sesegera mungkin untuk melarikan diri dari sini. Butuh waktu sehari baginya untuk mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang punya niat buruk terhadap Tang Siki dan teman-temannya. Ketika orang-orang itu bergegas datang di paruh kedua malam itu, mereka mendapati sekelompok orang telah tiba lebih dulu, tetapi mereka semua terbunuh. Merekalah yang melihat jejak seni roh darah pada mayat-mayat itu, dan melaporkan berita itu kepada keluarga Xiahou dengan imbalan 3000 batu roh tingkat bumi. Qin Mo mengunjungi kediaman kota utara tempat orang-orang itu berada larut malam. Larut malam, rumah besar itu dilalap api ledakan 4 guntur misterius disertai suara gemuruh yang keras, dan beberapa prajurit hancur berkeping-keping. Qin Mo melepaskan cincin luar angkasa mereka dan pergi diam-diam. Dia mendapat uang untuk bepergian ke benua Tianlie. Langit memecahkan benua. Dalam susunan teleportasi luar angkasa berbentuk altar besar, cahaya ilahi yang cemerlang saling terkait dan mekar, dan sesosok heroik tiba-tiba muncul. Apakah kau di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan? Di sudut susunan teleportasi, seorang prajurit dari alam patah, seorang prajurit dari sekte Tianqi dengan simbol tungku api di dadanya, bertanya dengan keras. Qin Mo menatapnya dan berkata, tidak buruk. Fraksi mana yang Anda wakili? Gunung Tianjian. Keluarkan tokennya dan tunjukkan padaku. Qin Mo mengangkat jimat pedang. Lelaki itu mengamati, memeriksa dengan indera spiritualnya, mengangguk sedikit, dan berkata, berdirilah diam. Aku akan mengantarmu ke lokasi pertemuan pengadilan. Qin Mo berdiri diam. Dia mengerti satu hal, dia tidak perlu membayar 1 batu roh pun untuk bepergian dari benua Tianku ke benua Tianmie. Karena token di tangannya adalah jimat pedang. Ia melambangkan Gunung Tianjian. Susunan teleportasi besar di benua Tianku dikendalikan oleh Gunung Tianjian. Peserta yang tergabung dalam Gunung Tianjian dapat meminjam susunan teleportasi tersebut secara gratis. Susunan teleportasi kota giok hitam dikendalikan oleh keluarga Xiahou. Dia bukan anggota keluarga Xiahou, jadi dia perlu membayar 1000 batu roh untuk meminjamnya. Tempat ini adalah susunan teleportasi benua Tianlie, yang dikendalikan oleh sekte Gui Tianqi. Dalam uji coba ini, sekte Tianqi, sebagai penyelenggara, mengemban tugas transmisi, jadi dia tidak perlu membayar batu roh. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia kembali tenggelam dalam gelombang cahaya spasial yang kuat. Dalam rasa pusing dan semburan cahaya warna-warni, ia kembali diteleportasi. Ketika ia muncul lagi, ia mendapati dirinya berada di sebuah pulau besar, yang ramai dengan para pejuang dari berbagai kekuatan. Keluarlah, teriak seorang pendekar dari sekte Tianqi. Dia berjalan keluar dari susunan teleportasi di bawah kakinya, menyipitkan matanya untuk melihat sekeliling, melihat para prajurit dari 9 kekuatan tingkat perak dan banyak lorong yang berpartisipasi dalam ujian tersebut. Dia ingin menemukan Song Tingyu dan Xie Jingxuan, untuk mengetahui kondisi mereka dan apakah Gao Yu dan yang lainnya aman. Qin Mo, tawa yang keras tiba-tiba terdengar di telinganya, mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba ia menoleh dan menatap sosok malas di belakangnya. Di samping pria itu, berjongkok seekor anjing serigala besar seputih salju, Raja Serigala Salju Es Batu. Paman Li, teriak Qin Mo. Li Mu tersenyum dan mengangguk sambil melambai padanya. Ikuti aku. Qin Mo mengikutinya dengan penuh semangat. Anjing serigala besar, dengan bulunya yang seputih salju, berkilauan dengan cahaya lembut dan berkilauan, dan matanya yang penuh kebijaksanaan, tampak lebih agung dari sebelumnya. Raja Serigala Salju Es Batu telah menjadi semakin kuat. Ia berada di sebuah alun-alun besar di pulau itu, tempat para prajurit dari berbagai pasukan berkumpul. Mereka semua menatap platform batu giok setinggi ratusan meter dengan mata membara. Semua orang berbicara dengan penuh semangat. Masing-masing dari 9 kekuatan utama akan mendapatkan 3 alat spiritual tingkat bumi, pil spiritual, dan baju zirah spiritual sebagai hadiah untuk ujian ini. Totalnya ada 27 harta karun langka. Selama para peserta dapat bertahan hidup hingga akhir tanah pemakaman dewa, mereka akan dapat berbagi 27 harta karun langka ini. Benar sekali. Selama kau bertahan selama setahun. Setelah setahun, mereka yang bisa keluar dari pemakaman dewa hidup-hidup tidak hanya akan bisa mengambil barang-barang yang diperoleh dari pemakaman dewa untuk diri mereka sendiri, tetapi juga akan mendapatkan 27 harta karun langka. Sebagai penyelenggara perjalanan ini, sekte Tianqi membawa 3 senjata spiritual tingkat bumi tingkat 5. Sebuah pesawat ulang-alik api giok hantu, lingkaran Taiyin Rui, dan pedang pembunuh iblis. Ini adalah harta karun yang diinginkan banyak pejuang alam rusak. Gunung 10.000 binatang buas juga tidak pelit. 3 binatang roh tingkat 6, semuanya jinak. Seekor burung phoenix bersayap emas tingkat 6 yang dapat menempuh jarak 80.000 km sehari.
seekor unicorn berdarah biru dengan kekuatan tempur luar biasa, dan seekor raja gagak api yang dapat mengendalikan ribuan gagak api. Ketiga binatang roh tingkat 6 ini juga langka di Gunung 10.000 Binatang Buas. Mereka benar-benar rela menyerahkannya. Tian Jianshan juga mengeluarkan 3 pedang tingkat bumi. Konon, roh pedang dapat berkomunikasi dengan roh. Itu juga merupakan harta karun. Sekte Jiemie mengeluarkan 3 pil pemelihara jiwa 7 apertur. Konon, pil pemelihara jiwa 7 apertur ini dapat menghangatkan jiwa sejati dan memiliki efek luar biasa pada pertumbuhan dan pemulihan jiwa sejati. 3 potong baju zirah dari Sekte Iblis Hantu juga sangat berharga. Para prajurit itu berbicara di antara mereka sendiri. Mata mereka menyala-nyala saat mereka semua melihat ke arah panggung batu giok yang tinggi. Qin Mo mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa panggung giok itu terbungkus dalam lapisan perisai cahaya neon. Dan di atas panggung itu diletakkan senjata spiritual yang mempesona, baju zirah spiritual, dan botol giok yang berisi pil spiritual. Ketiga binatang spiritual itu berasal dari Gunung Binatang Seribu. Karena mereka adalah makhluk hidup, mereka ditempatkan di tempat lain dan dibesarkan serta dirawat oleh para prajurit khusus. Mendengarkan diskusi orang-orang itu, Qin Mo diam-diam tersentuh dan terkejut dengan kemurahan hati 9 kekuatan tingkat perak. Secara umum, bagi para pendekar di alam Wan Xiang dan alam Tong You, cukup menggunakan senjata spiritual dan perlengkapan spiritual tingkat Xuan. Senjata spiritual tingkat bumi hanya ada di alam Rui dan alam Popo. Alam Tong You tidak mampu mengeluarkan esensi dan kekuatan senjata spiritual tingkat bumi. Misalnya, meskipun ia telah memperoleh 12 pilar pola roh, ia masih belum dapat mengendalikan semuanya dan tidak dapat menampilkan keajaiban Heaven Sealing Array. Namun, para pendekar di alam Tong You suatu hari nanti akan dapat memasuki alam Rui dan alam Popo. Dan saat itu mereka akan membutuhkan senjata spiritual tingkat bumi. Wajar jika senjata spiritual tingkat bumi biasa bernilai puluhan ribu batu roh tingkat bumi. Hanya prajurit dengan kelahiran luar biasa dan keluarga kuat yang dapat memiliki senjata spiritual tingkat bumi. Banyak murid dari 9 kekuatan utama tidak dapat memberi mereka senjata spiritual tingkat bumi yang cocok untuk mereka jika ayah mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Kali ini, salah satu dari 9 pasukan tingkat perak mengeluarkan 3 senjata spiritual tingkat bumi, 1 pil spiritual tingkat bumi, 1 binatang spiritual tingkat 6, dan 1 baju zirah berharga tingkat bumi. Bisa dibilang mereka sangat murah hati. Para talenta muda dari ke-9 pasukan yang merasa cukup kuat memutuskan untuk berpartisipasi meskipun mengetahui bahayanya ujian tersebut dan tingkat kematiannya yang sangat tinggi. Mereka semua tertarik dengan 27 harta langka. Jangan dilihat lagi. Setahun kemudian, asal kau bisa keluar dari pemakaman dewa hidup-hidup, setidaknya 1 dari 27 harta karun itu akan menjadi milikmu. Li Mu berbalik, tersenyum, dan berteriak, ayo pergi, teman-temanmu masih menunggumu. Temanku. Mata Qin Mo tiba-tiba berbinar. Ia mengikuti kecepatan Li Mu dan segera menambah kecepatannya. Keduanya segera meninggalkan alun-alun pusat pulau dan tiba di tempat terpencil. Berjalan. Li Mu mencengkeram lengannya, bagaikan pedang terbang, dan dalam sekejap ia terbang sejauh 100 mil dan menghilang dari langit di atas pulau itu. Jauh di dalam awan. Awan putih bagaikan samudra yang bergelora. Di antara awan putih tebal itu, sebuah pulau seluas puluhan ribu hektar berdiri kokoh di antara awan, mengapung dengan tenang. Pulau ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan indah, istana-istana giok putih, burung bangau dan kura-kura, serta sungai-sungai jernih, bagaikan negeri dongeng atau mimpi. Ini senjata terbang ajaibku, pulau terapung. Aku suka ketenangan, jadi hanya ada sedikit orang di pulau ini. Li Mu melangkah ke pulau itu sambil tersenyum. Qin Mo jatuh dari awan putih dan mendarat di pulau itu. Matanya penuh kejutan dan ia berseru takjub Paman Li. Senjata spiritual terbangmu level berapa? Jauh lebih kuat daripada tenda awan api emas mengalir dari Liga Suantian dan kereta kristal dari Sekte Hehuan. Dibandingkan dengan pulau terapung ini, tenda awan api emas mengalir milik Liga Suantian kita sama sekali tidak sebanding. Di pulau itu, sosok Song Pingyu muncul dari sebuah istana giok putih. Senior Li. Senior Li. Selain Song Pingyu, Gao Yu dan Xie Jingxuan berjalan keluar dari 2 istana megah lainnya. Ketika keduanya melihat Li Mu datang, mereka sangat hormat dan mata mereka tulus. Mereka diburu oleh keluarga Xiaoho dan tiba-tiba ditemukan oleh Li Mu di benua Tianchuang ini. Saat itu, di antara mereka yang mengejar mereka, ada orang kuat di alam rusak, dan mereka hampir tidak melihat adanya peluang untuk bertahan hidup. Pada saat kritis itu, kabut tebal menyebar, dan dalam kabut putih itu, pulau terapung itu tampak. Li Mu membawa mereka ke pulau itu, dan ketika para prajurit alam rusak keluarga Xiaoho tersesat, mereka pergi diam-diam. Di mana Mo Hai dan yang lainnya? Tanya Qin Mo. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan, jadi saya tidak membawa mereka ke sini. Jangan khawatir, mereka ada di tempat lain dan akan baik-baik saja, jelas Li Mu sambil tersenyum. Terima kasih, Paman Li. Qin Mo.
membungkuk dengan tulus. Li Emyu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, dan memimpin sekelompok orang ke istana pusat. Semuanya, duduklah, kata Li Emyu sambil tersenyum. Di istana Gio Putih, semua orang duduk di bantal Gio Putih hangat dan menatapnya. Gao Yu, apakah kamu sudah mendapatkan sertifikat keikutsertaan? Tanya Qin Mo, dengan heran. Ya, aku mendapat token berukir, kata Xiaoho dari seorang pengejar dari keluarga Xiaoho. Gao Yu mengangguk sedikit. Wah, kau membuat heboh di benua Cilan, ya? Li Emyu tersenyum dan mengeluarkan kendi anggur, lalu meneguknya sendiri. Alih-alih marah, raut wajahnya justru menunjukkan kekaguman. Dulu, aku cuma merasa diagram formasi roh yang kau gambar itu menarik, jadi aku mengajakmu ke toko Li. Aku tak menyangka kau bukan hanya seberani itu, tapi juga seberuntung itu sampai bisa menghubungi suku iblis bertanduk di alam baka dan mengirim mereka ke alam baka. Li Emyu berkata sambil tersenyum, aku memberimu mata es, berharap suatu hari nanti kau bisa membuka segel para raksasa. Kupikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade, tapi aku tidak menyangka kau bisa menyelesaikannya hanya dalam 5 atau 6 tahun. Haha, aku sungguh berterima kasih padamu. Terima kasih? Qin Mo tertegun. Haha. Li Emyu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tanpa Qin Mo, dia tidak akan mampu memperoleh kepercayaan dari iblis bertanduk yang kuat dan tidak akan mampu menjalin hubungan dagang dengan mereka. Hal ini saja dapat meningkatkan kekuatan Gunung Tianjian secara signifikan, sehingga Gunung Tianjian dapat memperoleh mitra dagang yang stabil dan bertukar sejumlah besar barang langka yang unik di Netherworld. Benda-benda seperti buah iblis Netherworld, teratai 9 daun suanyin, dan esensi jiwa giok hitam tidak dapat dibeli hanya dengan batu roh. Berkat kepercayaan klan iblis bertanduk, Gunung Tianjian dapat memperoleh beberapa di antaranya melalui transaksi selama periode ini. Tentu saja, dia tidak memberitahu Qin Mo rinciannya. Jika kau mengembalikan mata es kepadaku, aku akan memberimu token giok. Token giok ini milik seorang temanku, dan dia memintaku untuk membuka segel para raksasa. Jika kau membantuku menyelesaikan ini, dia berutang budi padamu. Jika kau menemui masalah di kemudian hari, kau bisa membawa token giok ini kepadanya. Li Emyu menyerahkan token giok kepada Qin Mo, dan berkata, orang ini tidak punya sekte atau aliran. Dia tidak seperti saya yang berasal dari Gunung Tianjian dan memiliki banyak batasan. Dia memiliki banyak kekhawatiran dalam melakukan sesuatu dan tidak bisa melepaskannya. Dia tidak takut menyinggung orang. Selama kau berada di daerah kerusuhan, tidak peduli seberapa besar masalah yang kau sebabkan, selama kau bisa berada di pihaknya, tidak ada yang berani membunuhmu. Setelah jeda, Li Emyu menyeringai dan berkata, bahkan jika fakta bahwa kau mempraktikkan teknik roh darah terungkap, selama kau menemukannya dengan token giok, 9 kekuatan tingkat perak tidak akan berani menyentuhmu. Sebelum Qin Mo sempat berbicara, Song Tingyu dan 2 orang lainnya berseru kaget, mata mereka menampakkan keheranan. Setelah mengalami perubahan besar di kota Black Jade, mereka telah menyadari situasi dengan jelas dan tahu bahwa para prajurit yang mempraktikkan seni roh darah akan menderita pukulan berat jika mereka berani bergerak di daerah kerusuhan. Setelah mengetahui bahwa Feng Rong telah melakukan teknik roh darah, orang-orang kuat dari keluarga Xiaoho, keluarga Su, dan keluarga Lin langsung bergegas ke benua Tianlie dari benua Tianmie, menatap mereka dengan saksama dan ingin menggigit mereka seperti anjing gila. Mereka yang mempraktikkan teknik roh darah akan menjadi musuh publik di semua benua dan siapapun dapat mencoba menyingkirkan mereka. Li Emyu melemparkan token giok kepada Qin Mo, mengatakan bahwa bahkan jika fakta bahwa ia berlatih teknik roh darah terungkap, selama token giok itu digunakan untuk menemukan orang itu, 9 kekuatan tingkat perak tidak akan berani menyentuhnya. Apakah orang ini begitu kuat sehingga bahkan 9 kekuatan tingkat perak harus memberinya muka? Qin Mo juga diam-diam tergerak. Ia menundukkan kepala dan mengamati dengan saksama lempengan giok seukuran telapak tangan itu. Sebuah cilong yang berwarna cerah terukir di bagian depan lempengan itu. Cilong itu memamerkan taring dan cakarnya, dan aura ganas dan mendominasi terpancar dari lempengan itu, yang sungguh mengintimidasi. Di bagian belakangnya hanya terukir kata kuno Duan. Namun, sekilas pandang pada kata Duan dapat membuat mata seseorang sakit, seolah-olah ditusuk jarum di seluruh tubuh, menyebabkan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Itulah tajamnya pedang. Dalam persepsi Qin Mo, beberapa sinar cahaya tiba-tiba keluar dari kata Duan dan menyebar ke segala arah. Menutup mata dan mengamati dengan sepenuh jiwa sejatinya, ia menemukan bahwa kata Duan pada token giok di tangannya. Dalam persepsi jiwanya, bagaikan matahari yang terik, memancarkan sinar cahaya yang tajam. Sungguh menyilaukan. Ia segera memasukkan token giok itu ke dalam cincin luar angkasanya. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang masih tersisa. Ia berkata dengan lembut, sungguh pikiran spiritual yang kuat. Haha, kediaman orang itu bahkan lebih sulit ditemukan daripada kediamanku. Kalau dia tidak meninggalkan pikiran jiwanya yang kuat pada token giok itu, kau takkan bisa menemukannya, kata Li Emyu sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa menemukannya? Qin Mo terkejut.
Sangat mudah. Li Emyu menyesap anggur dan tersenyum. Jika suatu hari kau berada dalam situasi putus asa, keluarkan token giok itu. Konsentrasikan secercah kesadaran jiwa murni ke dalam token giok itu. Sebutkan namamu di dalamnya, dan ceritakan kesulitanmu. Lalu, tanya Qin Mo, dengan penuh minat. Kalau begitu, dia akan membantumu menyelesaikan masalah itu. Li Emyu tersenyum dan mengingatkan, tapi ingat satu hal, token giok ini hanya bisa membantumu sekali. Qin Mo mengangguk, merenung sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan. Berkata, Jiang Zuze dari Sekte Setan Darah dan putranya, Jiang Tianxing, dulunya memiliki hubungan dekat dengan Sekte Artefak Surgawi. Jiang Tianxing juga merupakan murid Sekte Artefak Surgawi. Mereka adalah pelakunya saat itu, dan mereka mempraktikkan teknik roh darah yang jahat. Tidak adakah yang tahu tentang keberadaan mereka? Song Tingyu dan dua orang lainnya juga terkejut. Li Emyu mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, masalah ini cukup rumit dan melibatkan banyak orang. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Ada orang-orang yang berlatih keterampilan roh darah di area kerusuhan sekarang, tetapi kebanyakan dari mereka sangat berhati-hati dan tidak akan mudah menunjukkannya. Kau juga harus berhati-hati dan jangan melakukannya di depan orang lain. Bahkan jika kau menggunakannya, sebaiknya jangan meninggalkan jejak. Qin Mo tertegun. Baiklah, berhentilah memikirkannya dan persiapkan diri dengan baik untuk sidang, kata Li Emyu malas. Paman Li, kakekku, kata Qin Mo. Lagi. Haha. Li Emyu tertawa lagi, aku sengaja mengatur agar kau ikut serta dalam sidang ini hanya untuk masalah ini. Semangat Qin Mo terangkat. Prajurit yang memasuki tanah pemakaman dewa keluar dalam keadaan gila dan jiwanya menyusut dengan cepat. Orang-orang dari Sekte Senjata Surgawi melucuti ingatannya dan menyegelnya dalam kristal pikiran hancur agar semua orang bisa melihatnya. Ekspresi Li Emyu berubah serius. Aku juga mendapat kehormatan melihat kristal pikiran hancur. Aku tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi Xiao Bing menemukan sesuatu. Qin Mo memperhatikan sekelilingnya dengan saksama dan mendapati bahwa Raja Serigala Es Batu Salju tidak datang dan seharusnya masih berada di pulau di bawah. Di mana patung kayu di tanganmu? Li Emyu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Entah kenapa Qin Mo mengeluarkan ukiran kayu itu. Li Emyu tidak memintanya, tetapi hanya melihatnya dari kejauhan, lalu bertanya apakah ukiran kayu itu milik kakekmu? Qin Mo mengangguk. Li Emyu tiba-tiba terdiam. Paman Li, apa yang terjadi? Tanya Qin Mo dengan cemas. Dari kristal yang terfragmentasi itu, aku melihat sesosok mayat yang terendam kabut. Aku tidak bisa melihat mayatnya dengan jelas, tapi aku melihat patung kayu serupa di sebelahnya. Patung kayu itu ukurannya hampir sama dengan yang kau pegang, dan tampak sama. Patung itu juga menggambarkan kakekmu. Li Emyu mengerutkan kening, aku tidak mengenali patung kayu itu, tapi Xiao Bing. Wajah Qin Mo tiba-tiba memucat, dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin kakekku, bagaimana mungkin? Sudah kubilang, aku tidak bisa melihat mayatnya dengan jelas, mungkin itu bukan kakekmu. Li Emyu menghela napas dan membujuk, tapi di sebelahnya ada patung kayu yang mirip denganmu. Kurasa kalau dia bukan kakekmu, dia pasti ada hubungannya dengan kakekmu. Karena itulah aku memanggilmu ke daerah kerusuhan, untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan, dan untuk mencari tahu sendiri masalahnya. Tidak. Sama sekali tidak. Qin Mo menggelengkan kepalanya berulang kali. Para prajurit di alam Rui tidak bisa masuk ke pemakaman dewa. Kalian semua sudah mencoba. Kakekku jelas bukan hanya di alam Rui. Dia bahkan tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Mayat itu jelas tidak dibawa baru-baru ini. Pasti sudah dikubur bertahun-tahun yang lalu. Li Emyu mengangguk. Qin Mo, kakekmu baru pergi kurang dari 10 tahun, kan? Song Tingyu telah melakukan penyelidikan menyeluruh di kota Lingjia dan Yaoshan, dan tahu bahwa Qin Shan belum lama pergi. Jadi dia menyela. Qin Mo, yang tiba-tiba gugup, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah menenangkan pikirannya, ia kembali rileks dan mengangguk. Tidak mungkin kakekku. Ya, seharusnya itu hanya ada hubungannya dengan kakekmu. Li Emyu menatapnya dalam-dalam, menyipitkan mata, lalu tiba-tiba berkata perlahan itu bukan kakekmu. Tapi orang itu yang memegang patung kayu kakekmu, dan dia sudah lama meninggal. Lalu kakekmu, hidup sangat lama. Mungkin bahkan lebih lama dari Gunung Tianjian kita. Aku akan masuk dan mencari tahu. Teriak Qin Mo. Sidang akan dimulai 5 hari lagi, dan kalian boleh pergi bersama. Li Emyu berkata sambil tersenyum, kalian masih bisa tinggal di Pulau Terapungku selama 5 hari. Setelah waktunya habis, aku akan mengantar kalian ke pintu masuk. Hadiah untuk sidang ini sangat besar. Kalian harus berusaha keras. Setelah 1 tahun, asalkan kita keluar hidup-hidup, apakah kita akan mendapat hadiah? Tanya Song Tingyu. Li Emyu mengangguk. Mereka yang keluar hidup-hidup bisa membagi 27 harta itu secara merata. Semakin sedikit yang keluar hidup-hidup, semakin banyak yang akan mereka dapatkan.
Ini mendorong peserta untuk bertarung di dalam, kata Xie Jingxuan dengan suara dingin. Selalu seperti ini. Li Mu mengerutkan kening. Semoga yang terbaik datang kepadamu. Karena kamu telah memutuskan untuk berpartisipasi, kamu harus siap untuk dibunuh. Setahu saya, dalam uji coba sebelumnya, kurang dari 10% orang akhirnya bisa keluar hidup-hidup. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Kumpulkan kekuatanmu dan bersiaplah untuk pesta berdarah 5 hari lagi. Jika kau berhasil keluar hidup-hidup, kau bisa menjadi murid inti Gunung Tianjian asalkan kau bersedia. Li Mu tersenyum. Sekalipun kau tidak bergabung dengan Gunung Tianjian, jika kau bisa membuktikan kemampuanmu dalam ujian, itu sudah cukup untuk mengharumkan namamu di negeri rusuh ini. Kau bisa memilih untuk bergabung dengan salah satu kekuatan besar tingkat perak. Setelah mengatakan ini, Li Mu berdiri dan pergi dengan santai, meninggalkan keempat orang di sana untuk berbicara. Apa yang telah kamu pelajari tentang persidangan ini? Tanya Qin Mo. Bagaimana kabarmu di Sekte Setan Darah? Song Tingyu bertanya padanya. Tidak ada apa-apa dariku. Qin Mo menjawab dengan santai, lalu bertanya, sudahkah kau bertanya dengan jelas, tokoh penting apa saja yang dikirim oleh 9 kekuatan tingkat perak? Tentu saja aku tahu. Song Tingyu tersenyum cerah. Benih jenius Gunung Tianjian adalah Luo Chen yang kita temui di Pulau Haiyue. Dia tampaknya cucu Luonan, salah satu dari 5 pedang surgawi. Dia adalah seorang pendekar pedang jenius. Konon, dia memiliki niat pedang yang tajam di tubuhnya sejak baru lahir. Orang seperti ini dengan niat pedang alami benar-benar aneh. Luo Chen berada di puncak alam Tongyou dan sangat sulit untuk diganggu. Pemimpin para anggota kultus penyihir hitam bernama Ye Yihao. Ia menguasai segala macam ilmu sihir rahasia kultus penyihir hitam. Konon, saat berada di tahap tengah alam Tongyou, ia menggunakan ilmu sihir aneh untuk membuat 3 orang kuat yang telah mencapai alam Rui mati mendadak dengan darah mengucur dari ketujuh lubangnya dalam sekejap. Yang terpenting, ketiga orang itu berada ribuan mil jauhnya darinya. Dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Pemimpin Sekte Iblis Ilusi bernama Sue Moyan. Wanita ini mahir dalam teknik ilusi Sekte Iblis Ilusi. Konon, ia bisa berubah menjadi lebih dari selusin wujud dalam sekali tarikan napas. Wanita ini yang paling menakutkan. Ia bisa mengubah wujud siapapun yang dilihatnya sesuka hati. Tak hanya wujudnya, napas jiwa, pikiran, bahkan aroma tubuhnya pun bisa berubah persis sama. Jika kita bertemu dan berpisah dengannya, ia bisa berubah menjadi salah satu dari kita dan membunuh kita secara tiba-tiba. Kita bahkan tak akan tahu bahwa kita telah dibunuhnya. Putra kebanggaan Sekte Sunyi bernama Chuli. Ia pemarah dan membawa banyak guntur misterius sunyi di tangannya sepanjang tahun. Konon, guntur misterius sunyi di tangannya dapat membunuh para prajurit di alam patah. Orang ini sangat berbahaya. Begitu ia marah, guntur misterius sunyi di tangannya akan meledak terus-menerus. Dengan dirinya sebagai pusat, semua makhluk hidup dalam radius beberapa mil dapat hancur oleh ledakan tersebut. Xiahou Yuan dari keluarga Xiahou, Su Yan dari keluarga Su, dan Lin Dongxing dari keluarga Lin mungkin sedikit lebih lemah dari mereka. Lagi pula, ketiga keluarga besar itu baru menjadi pasukan tingkat perak dalam waktu singkat dan belum memiliki fondasi yang kuat. Namun, ketiga keluarga besar ini juga relatif bersatu seperti aliansi Xuantian kita. Xiahou Yuan, Su Yan, dan Lin Dongxing tumbuh bersama. Mereka adalah sekutu yang solid. Jika mereka berjalan bersama, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Peserta Sekte Tianqi bernama Feng You. Orang ini penuh dengan harta karun. Konon, ke-10 jarinya dipenuhi cincin ruang angkasa. Ayahnya, Feng Yi, adalah pemimpin Sekte Tianqi. Ia sangat mencintai putranya. Konon, Feng You telah mempersenjatai giginya dengan senjata spiritual. Siapapun yang bertemu dengannya akan diledakkan menjadi ampas oleh senjata spiritualnya. Pria dari Gunung 10.000 binatang itu bernama Yu Men. Ia telah mampu berkomunikasi dengan binatang roh melalui jiwanya sejak kecil, dan dapat mengendalikan ratusan binatang. Seni spiritual yang ia latih juga sangat istimewa. Ia dapat berubah menjadi binatang, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Ia juga dapat memanggil roh binatang dari tubuhnya untuk bertarung. Ia juga terkenal sebagai orang yang sulit. Song Tingyu memperkenalkan dirinya kepada Qin Mo. Semakin banyak ia berbicara, semakin getir wajah cantiknya, seolah tak ada harapan. 9 kekuatan tingkat perak, para master benih yang sangat dinantikan, semuanya berada di puncak alam Tongyou. Xie Jingxuan menambahkan, konon, siapapun di antara mereka, bahkan Xiahou Yuan, Su Yan, dan Lin Dongxing yang lebih lemah, memiliki kekuatan untuk menantang para master tingkat yang lebih tinggi. Bukan berarti mereka punya, mereka benar-benar punya. Song Tingyu tersenyum getir. Kudengar dari seseorang bahwa ke-9 orang ini disaring sebelum mereka berpartisipasi. Mereka semua pernah bertarung dengan para pendekar di tahap awal dan tengah alam Rui di sekte ini, dan para cabul itu tampaknya menang. Beginilah identitas inti mereka dikonfirmasi. 5 hari kemudian.
Pulau terapung itu perlahan bergoyang dari kedalaman awan menuju pulau di bawahnya, tidak tergesa-gesa maupun lambat. Qin Mo dan yang lainnya mencuri waktu luang selama 5 hari di pulau terapung, memulihkan diri dan menggunakan batu roh serta ramuan untuk menempatkan diri mereka dalam kondisi prima. Di sini, tidak perlu khawatir dimata-matai, jadi Qin Mo berani berlatih teknik roh darah dan mencoba menggunakan semua jenis metode aneh yang tercatat dalam kode darah. Tokenmu diperoleh dari orang mati dari keluarga Xiao. Mereka seharusnya mengenalimu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jangan terburu-buru masuk. Tunggu sampai peserta dari keluarga Xiao, keluarga Lin, dan keluarga Su lewat, baru kau boleh masuk, kata Li Mu dengan tenang. Paman Li, apakah mereka akan dikira berlatih teknik roh darah? Tanya Qin Mo. Song Tingyu dan kelompoknya tinggal bersama Feng Rong. Feng Rong pernah ditemukan menggunakan teknik roh darah. Song Tingyu dan kelompoknya kemungkinan besar juga dianggap sebagai sisa-sisa sekte darah jahat. Tidak apa-apa. Li Mu tersenyum, karena mereka tidak benar-benar mempraktikkan teknik roh darah. Selama mereka bisa keluar dari dunia rahasia hidup-hidup dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Gunung Tianjian, 3 keluarga besar di benua Tianmie tentu tidak akan berani bicara. Qin Mo mengangguk. Tak lama kemudian, pulau terapung itu muncul di atas permukaan laut. Melihat ke bawah dari tepi pulau, semua orang dapat melihat pulau yang telah mereka tinggalkan. Di sisi selatan pulau, banyak talenta muda berkumpul. Mereka semua bersemangat dan dalam kondisi prima. Orang-orang dari sekte Tianqi dan Gunung Wansho terus meneriakkan sesuatu di sisi selatan pulau, tampaknya berusaha menjaga ketertiban. Pada malam hari, di sebelah selatan pulau, pusaran air besar tiba-tiba muncul di laut. Jauh di dalam pusaran air, samar-samar Anda dapat melihat cahaya listrik yang cemerlang saling bertautan, dalam dan misterius, dan tidak seorang pun tahu kemana cahaya itu mengarah. Itu pintu masuknya, kata Li Mu sambil menyipitkan mata. Qin Mo dan yang lainnya terkejut. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat pintu masuk dengan saksama dan diam-diam bersiap. Jangan cemas. Biarkan yang lain masuk dulu. Pintu masuk ini akan berlangsung selama 1 jam, Li Mu menghibur semua orang. Semua orang menjadi tenang. Ada satu hal yang perlu kalian perhatikan. Sekalipun kalian masuk bersama, kalian mungkin tidak akan bersama lagi saat mencapai alam rahasia tanah pemakaman dewa. Li Mu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan mengingatkan mereka. Artinya, semua peserta akan dilempar ke area alam rahasia yang berbeda begitu mereka memasuki lorong. Kalian berempat mungkin akan terpisah begitu masuk, jadi tidak mengherankan jika kalian terpisah ribuan mil. Qin Mo tertegun. Jimat pedang yang disempurnakan oleh Gunung Tianjian dapat merasakan satu sama lain secara samar dalam radius 100 mil. Ini untuk memudahkan komunikasi antar mereka yang masuk. Li Mu menjelaskan secara singkat misteri jimat pedang tersebut. Kalian hanya dapat merasakan murid-murid Gunung Tianjian lainnya dalam radius 100 mil melalui jimat pedang tersebut. Saat itu, Gunung Tianjian menetapkan Luo Chen sebagai pemimpin. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Luo Chen mengumpulkan pengikutnya, jadi orang-orang yang kalian rasakan dalam radius 100 mil melalui jimat pedang tersebut mungkin bukan kalian berempat. Oh, itu tidak benar. Gao Yu mengambil token keluarga Xiao. Li Mu mengerutkan kening dan berkata, setelah kamu masuk, sebaiknya kamu segera membuang token itu. Kalau tidak, kamu akan menjadi incaran keluarga Xiao. Gao Yu mengangguk sedikit. Kalian... Li Mu menatap Qin Mo, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan, merenung sejenak, lalu dengan serius menyarankan kalian bertiga juga harus membuang token itu segera setelah masuk. Mengapa? Xie Jingxuan bertanya. Itu bisa mengurangi risiko. Li Mu menghela napas dan berkata, 9 kekuatan tingkat perak semuanya telah menyempurnakan token yang sama dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini ada keuntungannya, tapi juga kerugiannya. Setelah jeda, ia melanjutkan penjelasannya contohnya, Ye Hao dari kultus penyihir hitam, Sue Moyan dari sekte iblis ilusi, dan Chuli dari sekte penghancuran. Karena mereka sangat kuat, begitu mereka membunuh prajurit dari kekuatan lain, mereka akan mengumpulkan token lawan. Mereka akan menyimpan token dari berbagai kekuatan dan merasakan serta mengidentifikasi target di tanah pemakaman dewa, terus-menerus menghabisi para pembangkang, sehingga jumlah peserta di tanah pemakaman dewa akan berkurang. Pada akhirnya, yang terkuatlah yang memegang token 9 arah. Mereka bisa menggunakan token itu untuk mencari mangsa di area tertentu. Jika kau memegang token itu dalam radius 100 mil, mereka akan mengunci posisimu dan membunuhmu. Kecuali kau cukup percaya diri untuk melawan orang-orang itu. Kalau tidak, lempar saja tokennya setelah kau masuk dan cari tempat terpencil untuk bersembunyi. Selama kau tidak ditemukan selama setahun, kau akan dianggap berhasil selamat, dan kau bisa mendapatkan hadiahnya saat kau keluar. Aku tidak masuk untuk bersembunyi. Qin Mo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak. Gao Yu setuju. Di antara sekian banyak peserta, 2 orang itu termasuk dalam level terendah, tetapi mata mereka berbinar-binar dengan keganasan dan ambisi. Hal ini membuat Li Mu tersenyum.
Lalu dia menggelengkan kepala dan tertawa, sambil berkata, "Dua orang bodoh. Seberapa besar pemakaman dewa?" Song Tingyu tiba-tiba bertanya. "Aku tidak tahu, dan tidak ada yang tahu juga." Li Emyu ragu sejenak dan berkata, "Hanya jika kau masuk dan berjalan-jalan di sekitar pemakaman dewa, mungkin kau bisa mengetahuinya." "Bagaimana dengan alam rahasia sebelumnya?" tanyanya lagi. "Ada yang sebesar benua Cilan, ada yang hanya sebesar pulau kecil, dan ada yang bahkan lebih besar dari tanah kerusuhan. Sulit dikatakan." Li Emyu menyipitkan mata, wajahnya perlahan berubah serius. "Ingat satu hal, alam rahasia ini tidak diketahui. Satu-satunya orang yang masuk meninggal karena runtuhnya jiwa. Mereka yang berada di level yang lebih tinggi dibatasi dan tidak bisa masuk lebih dalam, bahkan deteksi jiwa." Mengambil napas dalam-dalam, Li Emyu berkata dengan serius, "Mungkin masih ada ras yang sangat cerdas di sana, dan mungkin juga ada monster dan alien yang kuat." Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut dan ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah mereka. Dahulu kala, sebuah lorong masuk ditemukan di area kerusuhan, yang mengarah ke sebuah alam rahasia. Sebuah sidang pengadilan juga diadakan saat itu, tetapi pada akhirnya, semua peserta tewas, dan tak seorang pun lolos. Li Emyu tersenyum getir, mendesah dalam-dalam, dan berkata, "Alam rahasia itu adalah alam Syura saat ini. Apakah alam Syura telah bersekutu dengan sekte Jienie?" teriak Song Tingyu. Li Emyu mengangguk. "Ya Tuhan." Song Tingyu diam-diam mendecakkan bibirnya. Di zona kerusuhan saat ini, ada banyak saluran spasial yang pasti mengarah ke berbagai dunia tambahan. Alam Syura, seperti alam awan tempat tinggal para sayap abu-abu, juga merupakan dunia tambahan yang mandiri, dihuni oleh anggota suku Syura yang sangat suka berperang dan brutal. 700 tahun yang lalu, suku Syura menyerbu dan membuat kerusuhan di mana-mana. Pasukan utama tingkat perak bersatu untuk melawan mereka, dan kedua belah pihak membayar harga yang mahal. Pada akhirnya, Patriark Silence dari sekte Silence, dengan kekuatan kiamat yang langsung dibentuk oleh 9 guntur misterius Silence yang paling mengerikan, menghancurkan suku Syura yang menyerbu hingga berkeping-keping. Hal ini menyebabkan kerusakan parah pada suku Syura, memaksa mereka untuk mencapai kesepakatan dengan negeri kerusuhan, di mana kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Hal ini serupa dengan bagaimana Kinmo menggunakan guntur misterius pemusnahan untuk membunuh orang-orang kuat dari 5 kekuatan sekaligus. Para pria kuat dan terhormat dari klan Syura hanya tunduk kepada mereka yang lebih kuat dari mereka. Mereka ketakutan oleh guntur sunyi milik leluhur sunyi. Tak hanya tidak menyimpan dendam, mereka juga berinisiatif untuk mencari leluhur sunyi dan meminta untuk membentuk aliansi dengan sekte sunyi agar kedua belah pihak dapat berdagang. Justru karena banyaknya materi spiritual langka di alam Syura yang terus mengalir ke sekte senyap melalui transaksi dengan klan Syura, maka sekte senyap menjadi semakin kuat, dengan satu sekte mendominasi seluruh benua, benua Tianji. Alam Syura adalah alam rahasia untuk pertemuan persidangan yang didirikan setelah ditemukan. Mata Xie Jingxuan juga menjadi getir. Ya, ada banyak tokoh penting di antara peserta sidang itu, dan beberapa bahkan lebih hebat dariku. Sayangnya, mereka kurang beruntung. Belum lagi setahun kemudian, mereka bahkan tak mampu bertahan selama 3 bulan sebelum akhirnya terbunuh. Li Emyu mendesah, klan Syura juga memaksa keluar jalur hampa yang menghubungkan ke wilayah kerusuhan, lalu langsung menyerbu ke wilayah kerusuhan, memicu badai berdarah. Semoga nasib kita tidak seburuk itu. Song Tingyu hanya bisa berdoa dalam hati. Biasanya tidak. Tapi tanah pemakaman dewa juga sangat aneh. Kau harus berhati-hati setelah masuk. Jika kau bertemu ras yang sangat cerdas dan masih hidup, maka, larilah sejauh mungkin. Li Emyu mengingatkan dengan ramah. Semua orang terdiam. Aku sudah menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu dan semoga kau bisa keluar hidup-hidup. Sekarang waktunya hampir habis dan kau bisa masuk. Li Emyu mengemudikan pulau terapung itu, dan pulau itu perlahan jatuh dari awan. Pulau terapung? Apakah itu senior Li dari Gunung Tianjian? Teriak seseorang di pulau itu. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam persidangan. Li Emyu tersenyum. Kinmo dan yang lainnya mengeluarkan token mereka dan mengangkatnya. Pria itu mengamati token di tangan Gao Yu lebih dekat, dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya, tetapi ia tidak banyak bicara. Hanya kalian yang hilang. Silakan datang lebih awal agar saya bisa menutup lorong ini dari luar. Silakan, desak Li Emyu. Jadi Kinmo dan ketiga orang lainnya melompat langsung dari pulau terapung ke saluran luar angkasa dan menghilang ke dalamnya satu demi satu. Tidak ada bintang, matahari, atau bulan di langit, tetapi ada nyala api yang berkobar. Api surgawi yang berkobar dan panas jatuh dari langit yang membara seperti sekumpulan meteor, menyeret api yang panjang, cemerlang dan mempesona. Api langit meteorik, satu demi satu, kekuatan api mengerikan yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengubah prajurit alam Rui dan Popo menjadi abu dalam sekejap. Di daerah vulkanik rendah, magma bagaikan naga api menyembur keluar dari kawah yang seperti besi panas.
Magma itu bagaikan air terjun dan sungai, memercik dan jatuh ke kaki gunung bagai sungai api yang panjang. Tanah merah itu dipenuhi bau api yang kering, panas, dan menyengat, dan magma yang mengerikan mengalir di sungai-sungai yang berkelok-kelok dan deras. Semua batu yang Anda lihat berwarna merah, terendam dan tertutup oleh api dari langit, magma di tanah, dan gunung berapi yang meletus. Dalam lingkungan yang ekstrim seperti itu, mustahil bagi tanaman untuk bertahan hidup, dan yang lemah tidak akan dibiarkan bertahan hidup. Di kaki gunung berapi, tiba-tiba muncullah sesosok sosok, dan saat sosok itu pertama kali muncul, ia menjerit. Apakah ini tempat rahasia pemakaman dewa? Kinmo mendarat di atas batu merah besar dan merasa sepatunya hampir terbakar. Ia mencium aroma belerang dan panas, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tidak merasakan sedikitpun energi spiritual dari langit dan bumi dari udara panas. Artinya, di seluruh wilayah rahasia tanah pemakaman ilahi, tidak ada energi spiritual dari langit dan bumi yang mampu memulihkan kekuatan spiritual dan memungkinkan berlanjutnya kultivasi. Artinya, jika kekuatan spiritualnya sudah habis di alam rahasia itu, maka ia akan menjadi lemah seperti manusia biasa dan tidak akan mampu lagi beradaptasi dengan kerasnya alam rahasia itu. Batu spiritual. Kita harus punya batu spiritual. Dia langsung bereaksi dan buru-buru memeriksa cincin angkasa untuk melihat berapa banyak batu roh yang tersimpan di dalamnya. Setelah secercah kesadaran spiritual memata-matainya, dia merasa sedikit lega dan kulitnya tampak sedikit lebih baik. Untungnya, sebelum dia meninggalkan benua Tianmie, dia menggunakan guntur sunyi misterius untuk meratakan sebuah rumah di distrik utara hingga rata dengan tanah, menghilangkan beberapa batu rohnya, sehingga mengumpulkan cukup banyak batu roh yang dibutuhkan untuk meminjam susunan teleportasi. Sekarang, ada lebih dari 700 batu roh tingkat bumi di cincin luar angkasanya. Batu-batu roh ini akan menjadi kunci untuk mengisi kembali energi spiritualnya yang terkuras di alam rahasia tanah pemakaman dewa. Memanggil. Sebuah meteor merah terang jatuh dari langit yang membara, bagaikan sungai api yang menyembur ke bawah. Apinya begitu dahsyat. Meteor api langit itu berjarak puluhan meter darinya, tetapi gelombang panas yang luar biasa menyelimuti dirinya, menyebabkan pakaian dan kulitnya langsung terbakar. Kinmo merasa ngeri. Ia tak punya waktu untuk menyimpan tenaga dan terpaksa menggunakan seni es. Dengan memanfaatkan kekuatan dingin ekstrim dari 3 Yuan Fu es di tubuhnya, ia membentuk lingkaran perisai cahaya es di lapisan luar kulit dan dagingnya. Kekuatan es hitam meluap-luap, dan napas dingin dan sejuk langsung membuatnya merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Dia pun cepat tenang. Melihat meteor Skyfire hendak jatuh, dia tidak jauh dari titik pendaratan, jadi dia segera menjauh untuk menghindari dampaknya. Ledakan. Meteor-meteor berapi itu melesat ke aliran magma. Ratusan api yang kuat, bercampur dengan gumpalan api yang mengerikan, memercik ke segala arah. Batu merah besar tempat Kinmo sebelumnya berdiri terkena sinar api yang berkobar dan meledak seketika. Batu merah tua itu meledak, dan banyak batu berhamburan jatuh. Di antaranya, ada 5 atau 6 batu yang sebening kristal akik merah. Saat berputar di udara, batu-batu itu memancarkan cahaya pelangi warna-warni yang mempesona dan indah. Kristal api langit. Saat Kinmo terlempar mundur, dia melihat batu besar dihantam api dan tiba-tiba meledak. Dia pun berteriak kaget. Cahaya aneh tiba-tiba bersinar di matanya, dan dia menatap lurus ke arah 5 kristal ajaib yang bening dan terdapat nyala api samar yang berkedip-kedip di dalamnya. Kristal-kristal tersebut, seperti halnya batu permata yang paling indah dan batu akik yang paling cantik, memiliki kilau kemerahan yang mempesona di permukaannya. Ini adalah material spiritual tingkat bumi tingkat 6, kristal api langit, yang merupakan sumber api yang sangat berharga untuk memurnikan senjata. Kristal ini juga merupakan kristal api langka yang dapat diserap langsung oleh mereka yang mempraktikkan kekuatan api untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Sepotong kristal api langit seukuran kenari bernilai 1000 batu roh tingkat bumi di tanah kerusuhan. Tempat ajaib, tanpa energi spiritual langit dan bumi, tapi dengan kristal api langit. Kinmo diam-diam terkesima. Melihat api dan fluktuasi sari api di depannya telah berhenti. Ia buru-buru melihat ke arah jatuhnya kristal api langit dan terbang. Dari 5 keping kristal api langit, 2 jatuh ke aliran lava. Panas yang menyengat di aliran lava membuatnya tak berani menyentuhnya dengan mudah. Jadi ia tak punya pilihan selain menyerah. 3 keping kristal api langit lainnya, 2 yang lebih kecil, sebesar kepalan tangan, dan nilai 1 kepingnya setidaknya 2.500 batu roh kelas bumi. Keping terbesar sebesar kepala manusia, dan nilainya setidaknya 10.000 batu roh kelas bumi. Selama ketiga keping kristal api langit ini terjual di tanah kerusuhan, nilai totalnya akan menjadi 15.000 batu roh tingkat bumi, yang cukup untuk membeli senjata spiritual tingkat bumi tingkat pertama atau kedua. Setelah meletakkan 3 keping kristal api langit ke dalam cincin luar angkasa, pandangan Kinmo tertuju pada aliran cairan menyala yang mengalir di sampingnya. Ada sepotong kristal api langit tepat di dasar aliran sungai, dia bahkan bisa melihatnya samar-samar jika dia menyipitkan matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan skill es. Tangan kirinya langsung tertutup lapisan es padat,
dan es di lengannya perlahan menebal. Kabut putih dingin mengepul dari lengannya. Di tempat panas ini, begitu dia menggunakan teknik es, konsumsinya akan sangat besar. Panas yang menyengat mampu menguapkan aura es misterius di tubuhnya, memaksanya untuk terus mengaktifkan kekuatan dinginnya agar dapat bertahan hidup. Manusia mati demi uang, buru mati demi makanan. Ayo bertarung. Qin Mo menggertakkan giginya, lalu mengulurkan tangan kirinya bagai kilat, bagai seberkas cahaya es yang terbenam di aliran lava. Dia langsung mengambil sepotong kristal api langit seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke dalam cincin luar angkasa. SSSTTT. Ada kabut dingin tebal di lengan kirinya, dan es batu mencair dengan kecepatan yang mengerikan seolah-olah direndam dalam air mendidih. Jus magma yang menyentuhnya sangat panas, dan apinya menembus dengan cepat, sehingga es batu yang terbentuk oleh seni esnya tidak dapat bertahan terlalu lama. Dalam sekejap mata, es yang tebalnya beberapa kaki hampir mencair seluruhnya. Ia menjerit aneh dan terus-menerus mengayunkan kedua lengannya untuk menyingkirkan cairan lava yang menempel padanya. Tepat sebelum es di lengannya mencair seluruhnya, dia buru-buru membersihkan sari api di aliran lava, dan wajahnya pun menjadi pucat. Masih ada satu keping kristal api langit, kau mau kan? Dia melihat ke arah lain, matanya penuh keraguan. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan metode yang sama untuk mengupas sepotong kristal api langit lainnya dari api dan air. Dia terus mengayunkan lengannya. Beberapa tetes cairan api tak sengaja terciprat ke dadanya ketika ia menggoyangkannya dengan tergesa-gesa. Mencicit. Lapisan es tipis di dada tidak mampu menahannya dan langsung meleleh. Dadanya langsung terbakar oleh cairan api itu. Cairan api itu juga memiliki efek korosif yang kuat. Setelah membuatnya terkejut, ia segera menggunakan pisau es untuk memotong sepotong daging dari dadanya. Ini akan mencegah racun api menembus. Oh sial! Ekspresi Qin Mo tampak tidak enak dipandang dan dia terengah-engah saat melihat aliran api yang jatuh dari langit, aliran lava yang meliuk-liuk seperti ular panjang, dan gunung berapi yang masih menyemburkan lidah api seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia perlahan menyadari bahwa di alam rahasia ini, bahkan jika tidak ada orang kuat dari 9 kekuatan besar yang memburunya, akan sangat mewah baginya untuk bertahan hidup di sini. Kita harus menemukan tempat untuk memulihkan energi spiritual kita terlebih dahulu. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan es dari salah satu dari 3 Yuan Fu esnya hampir habis. Dia bergerak ke atas dan ke bawah, menghindari meteor api langit, dan menggali 2 potong kristal api langit, yang menghabiskan banyak energi spiritual. Selain itu, selama dia berada di area api ini, dia perlu memadatkan kekuatannya untuk membentuk perisai cahaya es setiap saat guna menahan penetrasi kekuatan api. Pada saat ini, 30% dari total kekuatannya telah terkuras dalam waktu yang singkat. Di sini, ia bisa saja bertemu dengan para pejuang dari 9 kekuatan besar kapan saja. Ia tidak boleh menghabiskan terlalu banyak energi, karena jika tidak, ia tidak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatannya saat menghadapi musuh. Peringatan. Suara renyah seperti lonceng tiba-tiba terdengar dari jimat pedang di pinggangnya. Qin Mo, yang hendak mencari tempat untuk memulihkan kekuatannya dengan batu roh, tiba-tiba menjadi serius. Jimat pedang tidak akan bereaksi tanpa alasan ketika dibawa di tubuh. Pasti ada orang lain yang memegang jimat pedang dalam radius 100 mil yang merasakan lingkungan sekitar dan telah merasakan keberadaan serta posisinya, yang menyebabkan jimat pedang mengeluarkan suara pelan. Siapa itu? Qin Mo mengerutkan kening, segera menjadi waspada, dan bersiap untuk bertarung. Qin Mo duduk diam di atas batu merah tua, memegang 3 batu roh tingkat bumi di telapak tangannya. Gumpalan asap tipis mengepul dari batu roh kristal. Kekuatan spiritual di dalam batu roh diserap sedikit demi sedikit, bagaikan benang sutra yang terkelupas dari kepompong, meresap ke dalam urat dan pembuluh darah di telapak tangannya, lalu mengalir ke lautan spiritual di dantiannya. Sensasi menyerap kekuatan dari batu roh jelas berbeda dengan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Kekuatan spiritual di dalam batu roh jauh lebih kaya dan lebih murni daripada energi spiritual dari langit dan bumi. Lebih mudah dan nyaman untuk diserap. 6 batu roh tingkat bumi mengandung energi yang melimpah. Ia menyerapnya dengan kedua tangan dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan di lautan roh dantiannya yang perlahan terisi. Qin Mo sepenuhnya fokus. Peringatan. Jimat pedang di pinggang terus mengeluarkan suara renyah dan dengungan rendah, seolah mendesak kehidupan seseorang untuk segera berlalu, membuat orang merasa terganggu dan jengkel. Qin Mo tetap acuh tak acuh. Saat suara itu menjadi lebih cepat dan lebih keras, dia tahu bahwa seorang prajurit yang memegang jimat pedang sedang mendekatinya dengan cepat. Orang ini bisa saja Song Tingyu atau Xie Jingxuan, tetapi kemungkinan besar dia adalah seorang pemuda berbakat dari Gunung Tianjian. Dia harus memulihkan kekuatan spiritualnya sesegera mungkin untuk menghadapi masalah apapun yang mungkin muncul tiba-tiba. Dia harus berada dalam kondisi prima. Sambil menyerap kekuatan batu roh, ia mencoba melepaskan kesadaran spiritualnya untuk merasakan apakah ada jiwa lain yang bergerak di area sekitarnya. Dia segera menemukan bahwa di tempat yang sangat panas ini, kesadaran spiritualnya menurun tajam.
Sangat sulit bagi kesadaran spiritual untuk mendeteksi area tanpa energi spiritual. Layaknya angin yang berhembus menembus kedalaman hutan, ia akan menghadapi banyak rintangan dan kecepatan penyebarannya akan sangat berkurang. Ketika dia menyadari bahwa pikirannya tidak dapat menyebar seperti dunia luar, dia merasa lega dan menunggu orang itu tiba. Energi yang terkandung dalam batu roh lebih mudah dan praktis diserap. Meskipun tidak sebaik elisir dalam memulihkan kekuatan secara instan, batu roh masih jauh lebih cepat daripada pemulihan normal dengan energi spiritual langit dan bumi. Kilauan kristal pada permukaan 6 batu roh tingkat bumi secara bertahap meredup seiring menghilangnya energi internal. Batu roh itu berangsur-angsur berubah menjadi putih keabu-abuan. Laut roh dan Tian Kinmo, dan 3 istana Yuan yang terkondensasi dari es secara bertahap terisi dengan kekuatan. Jepret, jepret. Suara langkah kaki di atas batu menjadi jelas dan terdengar. Kinmo tiba-tiba membuka matanya. 2 lampu listrik yang menyilaukan dilepaskan dari matanya, dan gelombang energi es yang kuat tiba-tiba datang dari perisai cahaya es yang menutupi tubuhnya. Dia duduk di atas batu, tak bergerak, menatap ke depan dengan ekspresi muram. Banyak batu besar menggelinding dari pegunungan di samping aliran sungai yang berkelok-kelok di depan. Banyak di antaranya terendam magma, semerah besi panas, dan memancarkan panas yang luar biasa. Kinmo seringkali tidak berani tinggal di batu-batu merah itu. Dulu, ketika dia datang ke sini, dia langsung terbang setelah menginjaknya. Namun saat itu, seorang pemuda melangkah di atas batu merah itu dengan tenang dan damai. Dia berjalan tidak tergesa-gesa atau lambat, kadang-kadang melihat ke sekelilingnya, berhenti untuk berjongkok dan mengintip ke dalam aliran sungai. Berdebar. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah sungai dan mengambil sepotong kristal api langit yang berkilau dari lahar dan api. Satu lagi kristal api langit. Du Xiangyang membuka mulutnya dan tersenyum, lalu dengan hati-hati memasukkan kristal api langit ke dalam cincin luar angkasanya, dengan sorot kepuasan di matanya. Di pinggang Du Xiangyang, ada simbol pedang seperti lempengan batu giok, yang bergoyang maju mundur, menunjukkan identitasnya sebagai seorang prajurit dari Gunung Tianjian. Dia sangat beruntung. Dia sedang berlatih teknik roh api, dan setelah memasuki lorong itu, dia langsung terlempar ke tempat panas ini. Di sini, meteor jatuh dari langit dari waktu ke waktu, langit selalu terbakar, dan gunung berapi rendah terus-menerus memuntahkan magma, api, dan lidah api seperti naga. Di bumi, api ada di mana-mana, aliran magma, dan kolam api yang terbentuk dari sari api. Bagi banyak orang, tempat ini penuh dengan bahaya, dan mereka harus menyiapkan perisai cahaya untuk melindungi tubuh mereka setiap saat guna mencegah api dan racun api menembus ke dalam tubuh mereka. Du Xiangyang tidak mengalami kesulitan sedikit pun dalam hal ini. Sebaliknya, ia menikmati panasnya udara di sini. Ia menghirup udara kering dan panas, dan setiap pori-pori di tubuhnya terasa nyaman. Yang lebih mengejutkannya adalah dia benar-benar menemukan kristal api langit di sini. Dia mengerti lebih dari siapapun, betapa besar bantuan yang dapat diberikan kristal api surgawi kepadanya dalam mempraktikkan teknik roh api. Sepanjang perjalanan, ia telah menemukan 7 keping kristal api langit. Matanya sudah lama membara. Suasana hatinya semakin membaik, dan matanya semakin bersemangat. Saat dia mengetahui melalui jimat pedang bahwa sebenarnya ada seorang rekan tahu dari Gunung Tianjian di daerah ini, dia menjadi lebih bahagia. Namun, ketika dia benar-benar datang dan mengetahui bahwa orang yang memegang jimat pedang itu sebenarnya adalah orang asing, dia tiba-tiba tercengang. Ratusan meter terpisah, antara dia dan Kinmo, ada aliran lava dan batu api yang bergulung, dan beberapa kolam api yang menggelegak. Du Xiangyang menatap Kinmo, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku tahu siapa kamu." Kinmo mengerutkan kening, "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." "Namamu Kinmo, kan?" Du Xiangyang tidak mendekat. Ia menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, Gunung Tianjian membuat total 15 jimat pedang. 5 diantaranya hilang di benua Chilan dan kini dimiliki oleh Kinmo, Xie Jingxuan, Song Tingyu, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong. Aku telah bertemu Zhao Xuan dan Zhang Chendong sebelum memasuki tanah pemakaman dewa. Di antara semua peserta, aku hanya belum bertemu 3 orang, kau dan kedua wanita itu. Setelah terdiam sejenak, Du Xiangyang berkata, jelas sekali kamu bukan seorang wanita. Ya, saya Kinmo. Saat berada di Pulau Haiyue, dia melihat Luo Chen memimpin 7 peserta ujian, dan Li Rong hanyalah salah satu di antaranya. Ada 15 jimat pedang, 5 di antaranya tersebar di benua Chilan. Ketika berada di Pulau Haiyue, ia bertemu 8 orang lainnya, termasuk Luo Chen. Du Xiangyang tidak ada di antara mereka, jadi jelas ia salah satu dari 2 yang tersisa. Hei, beruntung sekali kau bertemu denganku. Du Xiangyang tertawa. Luo Chen sudah menyebarkan berita bahwa jika dia menemukanmu setelah tiba di pemakaman dewa, dia akan membunuhmu. Untungnya, hubunganku dengan Luo Chen sedang tidak baik. Kinmo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata, aku siap untuk pertempuran berdarah. Oh, Du Xiangyang mengangkat alisnya,
tiba-tiba mengangguk, dan berkata karena kamu siap bertarung, kalau begitu, kenapa tidak mencobanya? Begitu dia selesai berbicara, wajah Du Xiangyang yang tampan dan cantik tiba-tiba memerah. Gelombang api yang membakar menyembur dari seluruh pori-pori tubuhnya. Matanya tampak berkobar, dan seluruh tubuhnya seketika berubah menjadi bola api yang berkobar. Tiba-tiba dia menampar batu-batu besar berwarna merah menyala di kedua sisinya. Dua batu besar yang menyala-nyala seperti batu giling, didorong oleh kekuatan panasnya, tiba-tiba muncul dari dasar sungai dan berguling ke arah Qin Mo. Ho ho! Batu-batu besar yang menyala itu menggelinding di udara dan tiba-tiba terbakar seperti dua bola api besar. Qin Mo berdiri diam. Tiba-tiba kilat menyambar dari pupil matanya. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat kilatan-kilatan halus yang saling bertautan. Ledakan. Guntur yang memekakan telinga menggelegar dari tubuhnya. Melihat dua batu besar berapi menggelinding ke arahnya, ia berdiri diam dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Meretih, kilatan petir yang menyilaukan, setebal lengan, disertai guntur yang keras, menghantam batu-batu yang menyala. Dua batu besar yang menyala-nyala tersambar petir, dan api yang berkobar tiba-tiba menyembur dari atas. Api yang ada di bebatuan itu pun padam seluruhnya oleh petir. Akan tetapi, batu itu sendiri masih membawa kekuatan tumbukan yang kuat saat menggelinding. Du Xiangyang menyipitkan matanya, ekspresinya tenang, dan menatap Qin Mo, tanpa bergerak. Ia dan Qin Mo sama sekali tidak memiliki persahabatan. Jauh di lubuk hatinya, ia memandang rendah para peserta dari benua Cilan, termasuk Qin Mo, Zhao Xuan, Song Tingyu, dan lainnya. Du Xiangyang bahkan berpikir bahwa Qin Mo dan teman-temannya telah menyia-nyiakan 5 tempat. Daripada membiarkanmu dibunuh oleh prajurit dari pasukan lain dan meremehkan kekuatan Gunung Tianjian, lebih baik aku sendiri yang melakukannya. Pikir Du Xiangyang dalam hati. Jika Qin Mo tidak cukup kuat, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membunuhnya secara langsung. Agar tidak mempermalukan Gunung Tianjian. Enyah, Qin Mo berteriak dengan suara yang dalam, mengangkat tangannya dan menepuknya ke depan, dan kekuatan fisik yang kuat di telapak tangannya tiba-tiba meledak. Kerak! Kerak! Setelah kehilangan kekuatan api, kedua batu seukuran batu giling itu langsung hancur berkeping-keping oleh tepukan tangannya. Puing-puing ledakan jatuh ke tanah. Inilah tubuh Qin Mo, yang pemarah. Hanya kekuatan ledakan dagingnya saja, ditambah sedikit kekuatan seni roh darah. Batu besar itu meledak, dan mata Du Xiangyang yang menyipit tiba-tiba terbuka. Matanya menunjukkan keanehan. Tadi, dia tidak melihat secercah kekuatan spiritual yang terpancar dari gerakan menampar batu Qin Mo. Artinya, ini adalah kekuatan ledakan fisik murni. Pada tahap awal alam Tong You, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan dua batu besar yang telah diledakkannya. Du Xiangyang sedikit tertegun. Du Xiangyang tiba-tiba menyadari bahwa ia telah memperkirakan secara kasar kekuatan Qin Mo, yang membuatnya tidak terkejut melainkan gembira, dan diam-diam bersemangat. Dari 15 jimat pedang yang dibuat di Gunung Tianjian, 5 diantaranya dibawa pergi oleh Li Emyu dan diberikan kepada Qin Mo, dan yang lainnya. 10 sisanya disimpan oleh para prajurit Gunung Tianjian. Sebelum menjelajahi alam rahasia untuk memperoleh pengalaman, 9 kekuatan tingkat perak seringkali mengidentifikasi tokoh inti, yaitu seorang pemimpin. Setelah pemimpin ditentukan, pemilihan prajurit yang tersisa akan dipusatkan di sekitar pemimpin, dan segala sesuatunya dilakukan untuk memudahkan pengiriman personel oleh pemimpin. Misalnya, begitu Gunung Tianjian mengukuhkan Luo Chen sebagai benih inti, ia segera mengambil Luo Chen sebagai pemimpin dan memilih Li Rong dan 7 prajurit lain yang memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen dan selalu mengikuti pimpinan Luo Chen. Ini akan memudahkan Luo Chen mengumpulkan kekuatan di tangannya untuk melawan benih kekuatan tingkat perak lainnya, dan dengan demikian mencapai kemenangan akhir dalam ujian. Persaingan untuk memilih benih inti selalu sengit. Dalam uji coba ini, Du Xiangyang dan murid lain dari Gunung Tianjian bernama He Wei sebenarnya adalah benih yang bersaing dengan Luo Chen. Akibatnya, Du Xiangyang dan He Wei kalah dalam kompetisi. Karena alasan inilah Gunung Tianjian mengatur 7 prajurit yang memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen untuk berpartisipasi dalam persidangan. Ketujuh orang ini secara khusus diminta oleh Luo Chen. Ini sangat meningkatkan kekuatan Luo Chen. Jika Du Xiangyang memenangkan persaingan dengan Luo Chen, maka ia dapat memilih sekelompok orang yang bersahabat dengannya untuk masuk, sehingga ia akan memiliki kekuatan yang kuat untuk digunakan di alam rahasia. Dia dan He Wei, karena kekalahan mereka di tangan Luo Chen, tidak bersedia mundur dari persidangan, jadi mereka akhirnya harus datang sendiri. Tentu saja, dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Luo Chen. Adapun Qin Mo, dia adalah orang yang ingin disingkirkan Luo Chen sesegera mungkin. Qin Mo juga kebetulan memegang jimat pedang Gunung Tianjian. Jika kekuatan Qin Mo tidak signifikan, Du Xiangyang tidak akan keberatan membunuhnya lebih awal agar ia tidak kehilangan orang-orang Gunung Tianjian. Namun, jika Qin Mo kuat dan dapat menimbulkan masalah pada Luo Chen, itu pasti akan menjadi hal yang membahagiakan bagi Du Xiangyang. Memanggil
Seberkas api langit yang cemerlang dan mempesona, seperti meteor yang terbang, menyeret jejak api yang panjang dan melesat ke arah area tempat Qin Mo dan Du Xiangyang berada. Langit yang terbakar dan api yang berjatuhan mengandung energi kembang api yang mengguncang bumi. Bahkan Du Xiangyang, yang berlatih teknik roh api, menunjukkan rasa takut saat melihat api jatuh dari langit. Jika api yang jatuh dari langit tidak terganggu oleh dunia luar, mereka akan jatuh di antara Qin Mo dan Du Xiangyang, atau bahkan sedikit lebih dekat ke Qin Mo. Qin Mo tetap tidak bergerak, tetapi warna aneh tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Aura guntur dan kilat yang dahsyat di tubuhnya langsung tertahan, dan aura bumi yang tebal, berat, bagaikan penjara dan bagaikan laut beria keluar dari tubuhnya. Medan gravitasi normal di sekitar tiba-tiba berubah. Kobaran api yang jatuh dari langit dipengaruhi oleh gravitasi bumi sehingga jatuh dengan cepat. Pada saat ini, karena mutasi aneh pada medan gravitasi, nyala api yang menyilaukan itu berputar sangat aneh di dalam kehampaan. Hanya dengan sedikit putaran, api langit yang menyilaukan itu tiba-tiba berubah arah. Ia melesat ke arah Du Xiangyang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dan lebih dahsyat. Gelombang panas mengerikan yang membakar ribuan nyawa itu bagai lautan api yang menutupi langit dan bumi, serta menyelimuti Du Xiangyang dalam sekejap. Du Xiangyang ketakutan setengah mati. Ini aneh. Ia berteriak sambil memegang pedang berapi di tangannya, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas api merah, yang langsung melesat menjauh dari posisinya. Ledakan. Meteor api yang jatuh dari langit mendarat di tempat ia berada. Dalam sekejap, ratusan api berhamburan keluar. Meretih, potongan-potongan batu api di sekitarnya meledak, dan 2 potong kristal api langit muncul. Mata Qin Mo berbinar dan ia tertawa aneh. Ketika kedua kristal api langit hendak jatuh ke kolam magma, ia terbang keluar dan memasukkannya ke dalam cincin ruang angkasa tepat waktu. Begitu dia mendapatkan kristal Tianyan, kilat menyambar matanya lagi dan dia kembali tertuju pada Du Xiangyang. Ledakan. Di tengah gemuruh yang tumpul, 2 bola petir sebesar kepala terbang ke arah Du Xiangyang bagaikan matahari yang menyilaukan. Du Xiangyang baru saja menghindari serangan api yang jatuh dari langit dan mengumpat ketika tiba-tiba ia mendapati 2 bola petir melesat ke arahnya. Qin Mo, di sisi lain, berdiri di atas batu besar dan mengikuti bola petir yang meraung dan menyerbu ke arahnya. Oh sial! Du Xiangyang mengutuk dan menggunakan pedang api merah di tangannya untuk melakukan gerakan pedang, yang mengeluarkan gugusan api. Seberkas api setipis jarum tiba-tiba keluar dari ujung pedang api merah. Tubuhnya terbang menjauh. Api menghalangi pandangannya, dan Du Xiangyang pun terlonjak dari posisinya. Sinar api bagaikan roh, menghindari bola petir dan menusuk ke arah Qin Mo. Ledakan dentuman. 2 bola petir jatuh di tempat Du Xiangyang sebelumnya berdiri, menyebabkan api beterbangan di area itu. Qin Mo tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Suatu titik cahaya pelangi, seperti jarum baja yang menyala, terkunci di alisnya dan melesat ke arahnya. Dia merasakan sensasi jiwa aslinya terbakar habis, dan energi pedang tajam dalam cahaya pelangi membuat rambut di tubuhnya berdiri. Perisai es. Qin Mo segera berhenti mengejar Du Xiangyang, menyatukan kedua tangannya, dan kabut dingin menyelimuti telapak tangannya. Retak, retak, retak. Perisai kristal es tebal langsung mengembun di depan tangannya. Tertawa. Seberkas cahaya pelangi yang menyala-nyala segera melesat ke arah perisai es, dan suara siulan tajam datang dari perisai es. Lapisan es mencair dengan cepat. Sedikit api itu, seperti terenggiling, dengan cepat menembus perisai es dan terus mengebor ke arah dahinya. Qin Mo terkejut. Melihat perisai es hampir mencair sepenuhnya, ia bingung mencari solusi. Ia hanya bisa segera menggunakan teknik melarikan diri dari darah untuk melarikan diri, seperti Du Xiangyang yang menghindari bola petirnya. Semua kekuatan darah murni yang terkandung dalam tubuhnya meledak dalam sekejap. Tubuhnya, dalam gumpalan darah, langsung menghilang lebih dari 10 mil jauhnya. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Qin Mo menjadi pucat dan ekspresinya jelek. Ia berdiri di samping kolam api yang jaraknya beberapa puluh kilometer. Di dalam kolam magma, api yang mengerikan berkobar, gelembung-gelembung muncul di permukaan air, dan suhunya begitu tinggi hingga bisa membuat orang pingsan. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa kekuatan dalam darahnya telah sangat terkuras. Teknik melarikan diri dari darah membutuhkan aktivasi kekuatan darah secara instan. Setelah teknik ini dilakukan, sebagian darah akan menguap, yang akan melemahkan orang tersebut untuk sementara waktu. Ini sebenarnya adalah teknik berdarah yang merusak diri sendiri. Duduk bersila, dia mengeluarkan batu roh lagi dan terus menyerap energi spiritual untuk memulihkan diri. Simbol pedang di pinggangnya tidak lagi mengeluarkan dengungan pelan, yang berarti Du Xiangyang tidak lagi mencarinya dan tidak langsung muncul. Cahaya pedang itu begitu tajam dan mengerikan. Jika aku tahu ini, aku seharusnya tidak melawannya dan seharusnya melarikan diri lebih awal. Wajah Qin Mo muram. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Du Xiangyang dan tidak menyangka Du Xiangyang begitu kuat. Dia tidak tahu bahwa meski dia diam-diam menyesal,
Du Xiangyang bahkan lebih kesal dan ngeri daripadanya. Puluhan mil jauhnya. Di lereng gunung berapi, Du Xiangyang terus mengumpat, sialan. Psikopat. Gila. Setelah dia menguji kekuatan sejati Qin Mo, dia siap untuk tenang dan berbicara dengan Qin Mo tentang kemungkinan bergabung untuk menghadapi Luo Chen. Dia siap menunjukkan niat baiknya kepada Qin Mo. Tanpa diduga, saat hendak memohon perdamaian, Qin Mo menggunakan medan gravitasi aneh untuk memaksa api di langit mengubah lintasannya dan menyerbu ke arahnya. Ia nyaris tak mampu menghindari meteor-meteor api dari langit. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dua bola petir lagi membombardirnya. Setelah mereka, Qin Mo tiba, meraung. Dia bahkan tidak akan memberinya waktu untuk bersantai. Dalam keputusasaan, dia harus menggunakan kekuatan sejatinya dan memadatkan sinar api pembakar jiwa dengan kekuatan spiritual dan kesadaran jiwanya untuk menghentikan serangan gila Qin Mo. Api pembakar jiwa adalah keahlian unik Du Xiangyang. Jurus ini memadatkan dan memurnikan kekuatan spiritual hingga tingkat tinggi, mengandalkan kesadaran jiwa, dan menghabiskan banyak daya untuk membentuk serangan dahsyat. Sinar api pembakar jiwa mengembun, dan kekuatannya sangat terkuras, yang membuatnya merasa sangat kesakitan. Namun Qin Mo menghilang secara misterius sebelum api pembakar jiwa menembusnya. Karena Du Xiangyang juga sibuk menghindar, ia tidak melihat dengan jelas bagaimana Qin Mo pergi. Ketika ia bereaksi dan mendeteksi dengan jimat pedang, ia menemukan bahwa Qin Mo telah melarikan diri puluhan mil jauhnya. Sialan! Aku benar-benar terjebak dalam jaringku sendiri. Aku tak menyangka orang dari benua Cilan ini begitu kejam dan kekuatannya begitu mengerikan. Du Xiangyang terengah-engah, menyentuh jimat pedang dengan ekspresi muram. Setelah waktu yang lama, dia memutuskan untuk berhenti mencari Qin Mo saat ini dan bersiap menggunakan batu roh untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari pertemuan tiba-tiba dengan prajurit dari pasukan lain dan ditemukan serta dibunuh karena konsumsi energi yang berlebihan. Sepertinya orang bernama Qin Mo ini bisa membuat Luo Chen dalam masalah, kata Du Xiangyang diam-diam. Tepat ketika Qin Mo dan Du Xiangyang mencari tempat untuk memulihkan diri setelah penjelajahan mereka, sekelompok 4 prajurit muda dengan kata-kata Xiahou tersulam di bahu mereka juga aktif di daerah vulkanik panas di dekatnya. Saudara Yuan, ini jimat pedang yang kita dapatkan. Kita telah membunuh seorang prajurit dari Gunung Tianjian dan merampasnya. Xiahou Shang mengeluarkan jimat pedang dan menyerahkannya kepada pemimpin mereka. Kita di keluarga Xiahou beruntung. Kita berempat jatuh tak jauh dari satu sama lain dan berkumpul begitu cepat. Kita harus memanfaatkan ini dan membunuh lebih banyak orang. Kalau tidak, ketika prajurit dengan kekuatan lain berkumpul dari tempat mereka yang tersebar, akan sulit bagi kita untuk membunuh mereka. Xiahou Yuan bertubuh tinggi dan kuat, dengan kepala botak berkilau, mengenakan seragam prajurit hitam bertepi emas. Wajahnya kasar dan matanya berkilat tajam. Cari saja sendiri. Lihat apakah ada prajurit Gunung Tianjian lain di sekitar sini. Asal mereka bukan Luo Chen, bunuh mereka semua, kata Xiahou Yuan dengan suara parau. Mendengar ini, Xiahou Shang mengangguk berulang kali, memegang jimat pedang, dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk menyelidiki dan mengamati. Tidak ada apa-apa di dekat sini. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tampak lesu. Perluas jangkauan dan teruslah mencari. Kita harus memanfaatkan jimat pedang ini sebaik-baiknya. Perintah Xiahou Yuan. Sekelompok orang bergerak ke satu arah. 2 jam kemudian, Xiahou Shang menggunakan jimat pedangnya untuk merasakan lagi, dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat berhasil. Ada reaksi, dan aku menemukan 2 prajurit dari Gunung Tianjian. Bunuh mereka. Xiahou Yuan menyeringai muram. Di tangan Qin Mo, batu spiritual berubah menjadi putih kapur karena habisnya kekuatan spiritual. Retak. Batu roh itu hancur berkeping-keping. Qin Mo menutup mata dan terus menyerap kekuatan spiritual batu roh lainnya, menyebabkan energi spiritual berlama-lama di lautan spiritual dantian. Jejak kekuatan spiritual murni, seperti cahaya dan kilat, ditarik keluar dari lautan spiritual di dantian sedikit demi sedikit dan menyatu ke dalam darahnya. Latihan teknik roh darah, selain meningkatkan kekuatan spiritual darah melalui kolam darah, juga dapat mengubah kekuatan spiritual di lautan spiritual dantian sedikit demi sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam darah. Pada saat ini, dia sedang berlatih teknik roh darah, menggunakan darah untuk menyerap kekuatan spiritual di laut roh dantian untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh teknik keluarnya darah. Darah di pembuluhnya seperti jaringan sungai, mengalir perlahan dan mempertahankan vitalitas. Kabut tipis berwarna darah diam-diam melayang keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya, membuat Qin Mo merasa seolah-olah berada di dalam awan berwarna darah, yang sangat ajaib. Tiba-tiba, darah Qin Mo mulai mendidih. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka, tetapi aliran darah di tubuhnya sepertinya telah menyentuh sesuatu yang ajaib. Energi darah yang kuat dilepaskan dari jarak yang sangat jauh, seolah-olah mencapai lautan kesadaran Qin Mo. Batu nisan tanpa kata-kata. Qin Mo terkejut,
dan matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dengan cahaya aneh di dalamnya. Darahnya tampaknya telah memicu beberapa perubahan di dalam nisan tanpa kata itu. Dari jarak yang sangat jauh, ia bisa merasakan aroma darahnya sendiri. Ia tiba-tiba teringat ketika ia mengambil batu nisan itu tanpa berkata-kata, seteguk darah menyembur keluar dari permukaan batu nisan, dan langsung meresap ke dalamnya. 7 sinar cahaya ilahi di dalam batu nisan itu pun tampak ternoda darahnya dan berubah menjadi merah menyala. Sekarang, di tanah pemakaman suci ini, saling berjauhan, saat ia berlatih teknik roh darah dan menyerap kekuatan spiritual dengan darah, ia secara ajaib dapat merasakan aroma darah di batu nisan. Apa yang sedang terjadi? Qin Mo tertegun. Ujung lain dari pemakaman dewa. Di tempat asing yang diselimuti awan beracun, semua prajurit di dalamnya hanya bisa melihat pemandangan dalam radius beberapa puluh meter. Selebihnya, tak ada yang bisa dilihat. Luo Chen duduk di tumpukan rumput setinggi lutut, wajahnya muram, menatap kosong ke batu nisan di depannya. Batu nisan tanpa kata itu berdiri di tumpukan jerami. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya berkali-kali, tetapi terhempas oleh kekuatan hentakan dari dalamnya setiap kali. Tetap tidak berhasil. Saya pikir ketika batu nisan tanpa kata ini tiba di tanah pemakaman dewa, sesuatu yang ajaib akan terjadi, dan dia dapat menggunakannya untuk mengungkap misteri. Namun setelah beberapa kali mencoba, dia merasa tetap tidak bisa menyentuh batu nisan itu. Bahkan jika dia mendekat sedikit saja, dia akan terhimpit oleh gaya tolak itu dan tidak bisa bernapas. Mungkin Qin Mo menipuku. Ekspresi Luo Chen dingin, dan ia berpikir dalam hati, dia pasti telah melakukan sesuatu. Itu sebabnya aku tidak bisa mendekati batu nisan ini. Ledakan. Lapisan cahaya darah yang kabur tiba-tiba terlepas dari batu nisan yang tak bersuara, dan 7 cahaya ilahi di dalam batu nisan itu langsung menjadi terang dan menyilaukan. Luo Chen bersemangat ada reaksi. Akhirnya ada reaksi. Dia sangat gembira. Namun, saat ia hendak menyentuh batu nisan itu lagi, batu nisan yang berada di tumpukan jerami itu tiba-tiba terbang ke angkasa, berubah menjadi pelangi cahaya, dan terbang ke suatu tempat yang sangat jauh. Luo Chen menjerit, tubuhnya seperti pedang terbang, menatap batu nisan dan mengejarnya. Sayangnya, kecepatan batu nisan tanpa kata-kata itu semakin lama semakin cepat, begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak dapat menguncinya dengan kesadarannya. Pada akhirnya, Luo Chen hanya bisa menyaksikan batu nisan itu lenyap dari pandangan dan persepsinya, serta sepenuhnya kehilangan jejaknya di kejauhan. Ada apa? Ada apa? Luo Chen tidak menyerah. Dengan wajah muram, ia terus mengejar ke arah hilangnya batu nisan itu. Ia yakin pasti ada misteri besar di arah terbangnya batu nisan itu. Mungkin di sanalah inti dari pemakaman dewa berada. Tanah api. Jimat pedang yang dipegang Qin Mo mengeluarkan suara ding lagi, yang berarti orang yang memegang jimat pedang itu telah menemukannya lagi. Hantu itu masih berkeliaran. Wajahnya berubah dingin, dia berdiri, dan batu roh di tangannya hancur berkeping-keping. Dia mengira setelah Du Xiang yang pulih kekuatannya, dia akan menguncinya lagi dan mengejarnya lagi. Dia siap bertempur. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pelangi jatuh dari kejauhan dan mengenai matanya. Ia mengira itu meteor yang menyala dan terkejut. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia tiba-tiba tertegun. Ternyata itu adalah batu nisan yang hilang tanpa kata-kata. Batu nisan itu, berkelebat dengan cahaya berdarah yang kabur, berdiri tepat di depan matanya dan benar-benar terbang kembali dengan sendirinya. Hal ini mengejutkan sekaligus menggembirakannya. Lalu ia segera mendatangi batu nisan itu, siap mengulurkan tangan dan memasukkannya kembali ke dalam cincin luar angkasa. Namun, saat ia mengulurkan tangan untuk menyimpannya, batu nisan tanpa kata-kata itu tiba-tiba terbang lagi, bergoyang perlahan ke satu arah. Qin Mo terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi atau bagaimana situasinya. Dia hanya tahu satu hal, bahwa batu nisan itu tampak menjadi berbeda setelah memasuki tanah pemakaman dewa. Melihat batu nisan itu melayang di udara dan menghilang seperti lentera, dia pun bergegas mengikutinya tanpa banyak berpikir. Batu nisan itu melayang di udara, terbang perlahan namun pasti. Ia mengerutkan kening dan mengikuti di belakang batu nisan itu, tanpa tahu mengapa. Pada saat yang sama, Xia Hoyuan dan keempat rekannya juga mengunci posisinya melalui jimat pedang dan dengan cepat mendekatinya. Du Xiangyang yang sudah siuman, dengan tajam menyadari bahwa seorang murid lain dari Gunung Tianjian yang memegang jimat pedang telah mengarahkan pandangannya ke arah dia dan Qin Mo, dan bergerak menuju Qin Mo. Terlebih dahulu, Du Xiangyang tersenyum gembira. Pasti seseorang dari pihak Luo Chen. Dia senang melihat lelucon itu, jadi dia segera mengambil tindakan, menggunakan jimat pedang untuk menentukan posisi Qin Mo, dan bergegas mendekat. Oleh karena itu, di tanah api ini, jika seseorang mendongak dari tempat tinggi di kehampaan, mereka akan menemukan gambar yang aneh. Sebuah batu nisan bergoyang di udara, melayang ke satu arah. Seseorang di bawah mengejarnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dua kelompok orang lainnya berkumpul menuju batu nisan dari arah yang berbeda, tampak bersemangat, seolah-olah mereka sedang berburu.
Salah satu dari kelompok itu masih berteriak-teriak, hampir sampai. Semakin dekat. Pengejaran ini berlangsung selama 2 jam dan membentang ratusan mil. Batu nisan itu tiba-tiba berhenti di atas sebuah danau besar. Danau itu terletak di tengah gunung berapi yang sedang meletus, dan titik akhir dari aliran api yang tak terhitung jumlahnya adalah danau ini. Di dalam danau besar itu, airnya bergelombang dan terbakar, dengan gelombang panas, cairan magma, gelembung api, dan gelombang ledakan yang terjadi dari waktu ke waktu di danau. Berdiri di samping danau, Qin Mo harus terus-menerus menggunakan kekuatan dinginnya yang ekstrim agar mampu menahan panas yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa batu nisan itu ada di sana. Ia menatap danau itu dengan saksama, tetapi tidak menemukan apapun dalam udara panas yang bergulung-gulung, ular api yang menyembur, dan danau yang terus-menerus meledak. Batu nisan yang tergantung di danau api itu tiba-tiba memancarkan 7 sinar cahaya ilahi, yang menembus ke kedalaman danau. Dorong, dorong, dorong. Gelombang api raksasa membubung dari danau. Danau itu tampak bergemuruh dan gelombang ledakannya semakin dahsyat. Jauh di dalam danau, 7 cahaya ilahi terkondensasi menjadi perisai cahaya. Samar-samar menutupi suatu objek dan menariknya dari dasar danau sedikit demi sedikit. 7 cahaya suci itu bagaikan 7 tali yang berkilauan, yang senantiasa melilit ke atas, perlahan-lahan membawa alien yang telah tenggelam ke dasar danau menjauh dari permukaan danau. Kilin api. Ya ampun, itu benar-benar kilin api. Mayat makhluk spiritual tingkat 8, kilin api. Di seberang danau, Du Xiangyang berteriak, dengan cahaya yang sangat membara di matanya. Dia menatap tubuh yang perlahan muncul dari kedalaman danau. Seekor unikorn api berbadan bagaikan singa, berkuku 4, berekor menyala-nyala, berkepala naga, sekujur tubuhnya dipenuhi api cemerlang, seakan terbakar hebat, sedikit demi sedikit ditarik keluar dari dasar danau oleh 7 cahaya dewa. Qin Mo juga tercengang. Kilin api, binatang spiritual tingkat 8, setara dengan seorang prajurit di alam abadi. Ia adalah binatang buas legendaris yang diselimuti api, memiliki kekuatan luar biasa, dan dapat terbang. Tubuh unikorn api ini tenggelam ke kedalaman danau yang luas. Tak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu, dan jiwanya telah lama lenyap dan lenyap, tetapi tubuhnya masih berkobar-kobar, dipenuhi tekanan api yang mencekik dan mengerikan. Alasan mengapa negeri api ini begitu mengerikan dan mengapa gunung berapi begitu sering meletus adalah karena mayat unikorn api ini, pikir Qin Mo, tanpa sadar. Kilin api. Mayat binatang roh tingkat 8 kilin api. Pada saat ini, auman Xiahou Yuan juga terdengar dari ujung danau lainnya. Mata ketiga prajurit lain dari keluarga Xiahou juga berubah menjadi merah. Seperti serigala yang mencium bau darah, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Du Xiangyang dan anggota keluarga Xiahou tiba satu demi satu dan langsung melihat tontonan di tengah danau yang menyala-nyala. Sebuah batu nisan dari batu nisan tergantung tinggi di tengah danau, dengan 7 sinar cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari batu nisan tersebut. Cahaya suci itu bagaikan tali atau rantai besi, mengikat erat kilin api, yang seluruh tubuhnya memancarkan api yang cemerlang.